Ilustrasi yang mudah saja, misalnya kita lihat di Thailand misalnya. Dalam hal berpakaian saja, bahkan perempuan sudah melebihi daripada laki-laki. Tidak ada, misalnya hampir jarang kita ketemui di Bangkok ataupun sekarang ini di Istanbul ini, kita tidak bisa menemui bahwasanya apalagi di musim-musim panas begitu, nggak ada laki-laki yang keluar dengan pakaian misalnya kaos oblong atau kaos dalam, tapi kita banyak melihat perempuan keluar dengan menggunakan pakaian seperti itu. Nah, jadi kesetaraan apalagi yang mau dituntut misalnya. Dalam itu ilustrasi yang sangat sederhana saja. Dalam banyak hal, misalnya kita bisa melihat dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang lain. Namun ketika menjadi ketimpangan, justru feminisme yang dulu berkembang di Barat itu sebenarnya kan paham yang ingin melawan diskriminasi dan rasisme, bukan rasisme, seksisme, pembedaan manusia berdasarkan jenis kelamin. Dan itu sah saja ketika di Barat karena manusia perempuan khususnya sampai tahun 1860 itu mereka tidak diakui hak-haknya yang paling asasi, hak kepemilikan, hak melakukan pekerjaan, apalagi melakukan perbuatan hukum, itu tidak ada hak mereka itu. Bahkan kalau untuk bekerja saja, untuk berbisnis atau apalagi mendapatkan pekerjaan di luar rumah itu tidak ada sama sekali. Untuk berbisnis saja dia harus mengatasnamakan suaminya atau bapaknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Kalau mereka tidak mempunyai kerabat laki-laki, maka dia harus menguasakan kepada kuasa hukum yang laki-laki. Nah, di Amerika sampai tahun 1920 itu pemilu-pemilu itu tidak boleh perempuan tidak ikut ya untuk memilih ya, untuk nyoblos itu memberikan votingnya itu tidak bisa karena keraguan apakah perempuan itu manusia atau tidak itu perdebatan yang sangat panjang. Ada yang mengatakan manusia tapi setengahnya saja, setengahnya manusia, setengahnya lagi bukan. Nah itu. Jadi sampai hal yang paling mendasar itu diragukan kemanusiaannya, maka muncullah misalnya feminisme ya. Tapi apakah di Indonesia mempunyai budaya yang sama? Saya kira tidak. Makanya ketika muncul paham ini di Indonesia itu aneh sebenarnya karena ahistoris dan sangat lucu sekali ketika mereka misalnya bagaimana memasukkan ya, teologi feminis itu disusupkan dalam wacana akademis. Ini sebagaimana diakui oleh mantan ketua PSW, Pusat Studi Wanita, bahwa istilah teologi feminis itu di awal-awalnya tidak pernah digunakan karena sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Nah, sebab apa? Sebab kata teologi itu lebih identik untuk agama Kristen. Sedangkan kata feminisme ya, itu lebih sering dipahami sebagai ideologi bagi kebebasan perempuan di Barat yang identik dengan free sex, aborsi, dan anti pembangunan rumah tangga. Dibandingkan ya, dengan semangat dasar feminisme sebagai kesadaran untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi di awal masuknya saja itu mereka sudah banyak bersiasat. Jadi makanya mereka sangat menghindari kata-kata teologi dan kata-kata feminisme karena berlawanan dengan semangat dasar budaya dan agama penduduk di Indonesia yang mayoritas Islam. Maka mengingat istilah teologi feminis ini sangat sensitif dan berakibat ada penolakan dari umat Islam, maka
sebagai strategi pusat pengaruh utamaan gender dalam studi Islam. Jadi ketika disusupkan dalam studi Islam, istilah tersebut akhirnya tidak digunakan dan diganti dengan istilah perspektif perempuan dalam agama atau analisis gender dalam agama. Nah, ini kan juga sebenarnya kalau kita yang mempunyai latar belakang studi Islam misalnya, ini rancu perspektif perempuan. Jadi akal perempuan, pandangan perempuan untuk menilai agama. Nah, dikira agama itu adalah diputuskan oleh akal jenis kelamin. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya segala istimbatul ahkam, jadi proses dalam menyimpulkan atau memproduksi satu hukum ya, dalam fikih dan usul fikih itu tidak ditentukan dengan jenis kelamin. Makanya kita tahu dalam Islam itu rukun Islamnya laki-laki dengan perempuan itu sama, jumlahnya 5. Nisab zakatnya juga sama. Jumlah rakaat subuh bagi laki-laki dan perempuan itu sama. Isaknya juga sama, 4 rakaat. Bacaannya juga sama. Nah, itu hal-hal yang pokok-pokok ini jelas sekali dalam Islam itu. Jadi dalam Islam itu tidak mengenal teori jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin, ya. Juga tidak dikenalkan misalnya pendekatan antagonis, saling mengirikan atau ketersalingan lah atau imbal balik atau dalam bahasa Arabnya mubadalah, itu tidak ada dalam Islam. Ya, jadi semuanya itu diatur berdasarkan wahyu ya, dan umat Islam disuruh berpikir dengan otaknya, dengan akalnya, bukan dengan jenis kelaminnya. Nah, itu jelas sekali dalam Islam. Oleh karena itu, kita sangat terkesan sekali ketika kita misalnya ingin membedah, mentadaburi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keluarga. Nah, ini jumlah ayatnya sangat banyak sekali. Kalau kita ditanya berapa ayat tentang tayamum dan wudhu. Tayamum dan wudhu ini toharoh yang merupakan syarat sahnya sholat. Sholat itu adalah tiang agama dan sholat itu adalah satu amalan yang ditanya pertama kali nanti yang paling menentukan di yaumil hisab. Itu syarat sahnya saja kalau tidak salah hanya 1 ayat dalam Al-Quran. Terus berapa ayat tentang puasa? Hanya sekitar 5 ayat. Itu juga rukun Islam. Berapa ayat tentang sholat? Hanya kurang lebih sekitar 24 rukun Islam lagi. Haji yang juga rukun Islam hanya sekitar 39 ayat. Terus ayat tentang jihad dalam Islam, dalam Al-Quran itu kurang lebih 26 ayat. Tetapi berapa jumlah ayat yang berbicara tentang keluarga? Ini jauh melampaui semuanya. Ada sekitar 146 ayat Al-Quran berbicara tentang keluarga secara integral, bukan secara terpisah. Al-Quran berbicara tentang kewajiban anak berbakti pada orang tua, tentang pernikahan, tentang perceraian, iddah, rujuk, seksualitas, zihar, li'an, waris, wasiat, tentang kehamilan, tentang aborsi, menyusui, menyapih, nusyus, nafkah, mahar, qadzaf, pengaduan istri tentang suaminya, tentang pendidikan anak, tentang larangan meminta lagi harta yang sudah diberikan suami kepada istrinya, tentang kedoliman dan penganiayaan, tentang muasyarah bil ma'ruf dan lain sebagainya. Nah, ayat yang banyak sekali sampai 146 ayat dalam Al-Quran ini kan jelas untuk mengukuhkan bagaimana keterpaduan bimbingan tentang ketahanan keluarga ya secara integral. Nah, sebab apa? Ketahanan keluarga ini sangat penting, sebab jika ini tidak kuat, maka bagaimana
orang melaksanakan sholat, bagaimana generasi Islam melakukan puasa, haji, apalagi jihad jika keluarga itu tidak terbangun dengan baik. Makanya Ibnu Khaldun ya, itu mengatakan inna duala tarqa wa tanhattu biqadri ma takunul usaru fiha qawiyatan au dhaifatan. Jadi negara itu akan naik ataupun runtuh, kuat ataupun lemah itu bergantung kepada kondisi keluarga. Kalau kondisi keluarganya kuat, maka negaranya akan kuat. Kalau kondisi keluarga itu adalah lemah, maka generasi-generasi yang tumbuh itu adalah lemah juga. Makanya ini dipertegas lagi oleh Syekh Ratib Nabulsi. Beliau mengatakan najahul usroh tuthmiru najahal mujtama. Jadi kesuksesan keluarga itu akan menghasilkan kesuksesan masyarakat. Sebaliknya, fasalul usroh turisul mujtama taumatan kubro. Tetapi jika keluarga itu gagal, maka dia akan mewariskan masyarakat yang kacau gitu ya. Dan ini jelas sekali dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah takut orang-orang itu ketika dia mewariskan generasi yang lemah. Dan ayat 19 dari surat An-Nisa itu juga menjelaskan tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, untuk muasyarah secara ma'ruf. Jadi arti muasyarah bil ma'ruf itu artinya bukan hanya menghindari, mencegah, serta menahan diri dari segala bentuk sikap, perbuatan, dan perkataan yang dapat melukai istri, tetapi lebih dari itu adalah mengambil alih beban dan kesulitan dari istri. Makanya ya, kita bisa melihat ayat yang sangat populer sekali, yang sering dikutip orang ketika melanjutkan jenjang pernikahan itu ya, ke pernikahan itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di situ dijelaskan, makanya ada ucapan semoga samawah sakinah mawadah dan rahmah. Nah, di sini menarik sekali bahwasanya Al-Qur'an membedakan antara mawadah wa rahmah. Mawadah itu berarti kecintaan di saat lapang, senang, masing-masing pihak dalam kondisi cukup rezeki, dalam kondisi sehat, dan seterusnya. Tapi rahmah itu tetap saling welas asih, meskipun salah satu di antaranya lagi tertimpa musibah, sakit, ataupun lagi di PHK, dan lain sebagainya. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan bahwasanya pernikahan itu ada sakinahnya, ada tempat untuk saling berlabuh gitu ya. Jadi di sini menarik sekali. Makanya di situ dijelaskan ya, dalam prinsip worldview Islam itu laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Mereka mutakamilaini. Mutakamilaini itu saling menyempurnakan. Jadi bukan hanya perempuan saja yang banyak kekurangannya, tapi laki-laki juga banyak kekurangannya. Maka ketika mereka menikah itu, ya, itu berarti menyempurnakan setengah dari agamanya. Jadi mereka mutakamila ini bukan mutasyabiha ini, bukan mereka itu semisal atau serupa. Jadi saling melengkapi, bukan saling menyerupai, apalagi saling berkompetensi, tidak ada di situ, atau mengirikan. Jadi sifat perempuan, karakteristik perempuan dan laki-laki dengan segala keistimewaannya yang khas,
mempunyai keterkaitan langsung dengan kewajiban, peran, dan tugas masing-masing. Sehingga mereka saling menemukan tempat berlabuh dan saling menemukan kedamaian. Litaskunu ilaiha. Dan timbul rasa mengasihi, menyayangi, dan saling merindu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi di situ dijelaskan pula dalam surat At-Tolak ayat 1, kita bisa lihat ya bahwasanya kalau kita tadabburi ayat ini, la tukhrijuhunna min buyutihinna dan seterusnya itu, maka sekecil apapun masalah antara suami istri, kalau istri atau suami meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah kabur dari rumah, yang penting ke rumah temannya atau saudaranya, maka masalah itu akan membesar dan bisa berakhir dengan perceraian. Namun sebaliknya, sebesar apapun masalah antara suami istri, jika tidak meninggalkan rumah, maka masalah itu akan mengecil, teratasi, dan akhirnya menghilang dengan sendirinya. Saling memaafkan, karena pada dasarnya mereka itu saling merindui dan saling memerlukan. Jadi makanya tabiat feminis itu kan selalu ingin menyaingi, ya, saling mengirikan, dan dengan dalih macam-macam itu. Jadi dalam Islam itu kekuatan manusia itu, ya, itu diperhatikan betul, dan apa yang diperlukannya itu diperhatikan. Makanya laki-laki menikah dengan laki-laki sesama agamanya, berbeda jenis kelaminnya. Jadi jangan dibalik, ya. Sama jenis kelaminnya, beda agamanya. Nah, itu kan sudah jahil murakkab itu. Makanya ada yang disebut dengan kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual itu jelas sekali dalam Islam itu diartikan sebagai segala bentuk pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan dengan cara tidak ma'ruf dan tidak legal. Nah, ini pembagian ini hanya pembagian yang lentur, ya, yang tidak kaku sekali. Ya, kita bisa melihat misalnya apa contohnya yang tidak ma'ruf, ya, yaitu berhubungan seks sejenis, berhubungan seks dengan mayat atau incest, ya, sedarah itu, terus kemudian berhubungan seks di luar jalur yang wajar, misalnya dari anus, ya. Nah, kemudian meskipun dia ridho, meskipun dia ikhlas gitu ya, tidak ada paksaan, ini tetap tidak ma'ruf, tidak boleh dalam Islam. Ini bukan kekerasan seksual seperti yang diatur, yang diusulkan oleh pihak feminis itu. Jadi kalau misalnya masing-masing tidak ada keterpaksaan, baik konsen, ya, ada persetujuan, itu tidak disebut kekerasan. Tapi dalam Islam baik dia rela ataupun terpaksa, itu disebut kejahatan seksual karena ada unsur tidak ma'rufnya di situ. Nah, kemudian juga dengan berhubungan seks dengan binatang, kemudian dengan cara yang sadis dan disertai penyiksaan, itu juga begitu. Arahan dalam hadis itu jelas semuanya. Nah, atau segala bentuk perbuatan yang bersifat melecehkan martabat seseorang. Nah, ini tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf sama saja sebenarnya juga mungkar. Jadi lawan kata ma'ruf itu adalah mungkar, fahisyah, dan seterusnya. Tidak legal juga demikian. Jadi tidak ma'ruf dan tidak legal itu berarti dalam konteks fahisyah, dalam konteks kemungkaran. Semuanya ini adalah mungkar, kemungkaran. Nah, tidak legal ini jangan diartikan dalam arti hukum, ya, kita arti kebahasaan saja. Jadi di situ bisa meliputi berhubungan seks di luar nikah, ya, meskipun laki-laki dengan perempuan, ya, meskipun sama-sama suka gitu ya, tidak ada keterpaksaan, ini tetap mungkar, fahisyah. Jadi itu tidak
tidak ada legalitas di situ. Legalitas apa? Akad nikah. Itu pintu masuknya. Meskipun perbuatannya sama antara pelacuran dengan pernikahan, ya perbuatannya kan sama. Tetapi karena tidak ada akad nikahnya, tidak ada sisi legalitasnya, maka itu disebut fahisyah. Maka itu disebut kejahatan seksual. Itu adalah jahat, perilaku yang jahat. Nah, demikian juga dengan kawin kontrak atau sige atau mut'ah gitu ya. Atau pemerkosaan apalagi. Itu jelas itu. Dan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini sekilas pengantar dari saya sebagai penulis buku. Nah, saya menjelaskan menulis buku ini sebenarnya banyak dilatar belakangi oleh yang pertama dengan kondisi tantangan pemikiran umat Islam ini, dan yang kedua ini adalah kontribusi saya sebagai anak bangsa untuk ikut membangun negara kita yang tercinta ini, bumi para wali, bumi penuh perjuangan yang kemerdekaannya itu bukan hadiah dari siapapun dan merupakan hasil perjuangan anak bangsa Indonesia, khususnya mayoritas adalah umat Islam yang dipandu langsung oleh pekik takbir dan teriakan kesepakatan dan resolusi jihad umat Islam sehingga bisa mengusir para penjajah. Ini adalah kontribusi saya untuk mengisi kemerdekaan dan menjaga ketahanan keluarga dan untuk menjelaskan segala bentuk virus transnasional, sebab ya tidak ada namanya feminisme di Indonesia. Dulu kalau mereka malu-malu bahkan menyembunyikan diri tentang istilah feminisme, nah, kemudian mereka sekarang ini mengatakan tidak malu-malu lagi. Feminisme adalah bagian daripada sejarah Indonesia, pahlawan perempuan Indonesia adalah feminis dan seterusnya. Ini padahal baru 10 tahun yang lalu ya, sejak saya menggulirkan menolak kami dan teman-teman semuanya itu menolak RUU KKG waktu itu. Saya tulis waktu itu, ini bahayanya RUU KKG ini adalah ada istilah suami kena delik memperkosa istrinya atau marital rape. Waktu itu mereka tidak mengakui, tetapi ya, belakangan ini mereka sudah mulai lantang menyuarakan. Jadi baru sekitar 10 tahun atau 8 tahun. Itulah perkembangan zaman. Apakah nanti anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak kita atau anak zamannya, dalam arti anak dari ideologi yang tersebar di masa dia hidup itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa betul-betul memagari, jangan sampai ya isme-isme atau ideologi-ideologi yang menyimpang dari nalar pikir orang Indonesia itu menjadi rujukan utama, bahkan menjadi berkuasa dan menguasai alam pemikiran generasi bangsa Indonesia. Nah, jadi kita perlu untuk menjadi benteng-benteng pertahanan pemikiran ya, dan identitas sebagai seorang Muslim, sebagai seorang warga Indonesia yang asli itu bagaimana. Jadi kita bisa memilah dan memilih ini semuanya, sehingga generasi-generasi yang datang setelah kita itu menjadi generasi yang alim, soleh, yang betul-betul mencintai Indonesia, mencintai sesama internal umat Islam, maupun menjaga keseimbangan
ya persaudaraan yang baik berdasarkan agamanya maupun berdasarkan satu ikatan kewarganegaraannya. Saya rasa cukup sekian. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Henry atas pengantarnya ya. Mungkin akan dilanjutkan dengan pembicara kedua atau pembedah dari Bu Dr. Dinar Dewi kan ya. Tapi sebelum itu saya beri clue ya. Jadi teman-teman sekalian yang punya pertanyaan bisa disimpan pertanyaannya. Nanti ada dua metode untuk bertanya. Pertama bisa lewat Q&A, itu ada di situ, atau bisa juga lewat lewat raise hand. Nanti ada di situ ada raise hand dan bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber. Mungkin itu saja sekedar clue. Nanti langsung kita berikan waktu kepada Bu Dinar ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Bu masih di mute. Ya, terima kasih Ustadz Syamun, Ustadz Henry yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta Saturday Forum ya, yang dirahmati Allah. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan membedah mungkin sekitar paling lama setengah jam ya, karena biar bisa ada Q&A. Tadi Ustadz Henry sudah menjabarkan cukup banyak terkait isi gitu ya. Jadi nanti saya akan poin-poinnya langsung saja biar lebih diekspor di pertanyaan. Sudah kelihatan screen saya ya? Sudah terlihat Bu, sudah. Ya, baik. Sebentar. Baik. Jadi kita akan membedah nih buku yang ini di tangan saya ya, yang tebal gitu ya, cukup tebal, ada sekitar 200 halaman dengan daftar isi. Ini adalah buku kedua, artinya dulu memang pernah ada yang edisi lebih kecil gitu ya. Waktu itu Ustadz Henry sempat berbicara di forum, kalau nggak salah di salah satu universitas, dikatakan waktu itu dengan profesor gender ya, dia memberikan buku tebal gitu ke Ustadz Henry, terus Ustadz Henry membalas dengan memberikan buku yang imut-imut itu gitu. Tapi saya rasa itu buku ini hadir bukan karena Ustadz Henry waktu itu merasa kalah gitu ya dengan bukunya profesor itu yang tebal, tetapi karena memang sebenarnya wacana yang gender yang ya 8 tahun lalu kurang lebihnya Ustadz Henry itu belum seperti sekarang. Jadi mereka masih malu-malu gitu ya untuk mengeluarkan isi perutnya mereka, isi kepalanya mereka, takut tidak diterima gitu, tidak seperti sekarang. Jadi Ustadz Henry juga buat apa kita terlalu banyak gitu ya menghabiskan energi untuk mengidikan mereka. Nah, tetapi kan kenyataannya berbeda sekarang. Ini sudah isu-isu itu sudah makin berkembang dan Ustadz Henry menuangkannya beberapa isu di sini gitu. Nah, ini menjadi satu, mungkin kalau saya akan mulai dengan kelebihan dan kekurangan buku ini. Jadi kelebihannya memang ini sangat isunya itu sangat update. Jadi kalau kita mau bicara isu-isu seputar feminis gender ini sudah hampir tercover semua, baik isu kebijakan publik, isu pemikiran, isu pemikiran juga masuk ke pemikiran Islam, Islamic feminism, itu ada semua gitu di sini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum sama sekali paham gitu ya terkait ada apa sih feminis ngomong apa gitu ya, ada diskursusnya itu seperti apa, itu bisa membaca ini, itu langsung bisa menangkap isu-isu yang ada. Nah, itu salah satu poin kelebihan. Dan yang kedua, poinnya di sini ya, yang menurut saya sangat baik ya, Ustadz Henry itu memiliki bahasa-bahasa yang apa sih ya, kalau saya lihat tuh nyelekit tapi ini gitu ya, nyelekit tapi tidak mengurangi intelektualitasnya gitu ya. Kan ada orang yang nyelekit tapi dia tidak ada isinya gitu ya. Artinya ini Ustadz Henry itu bisa membawa
ya kalau kita lihat dalam forum-forum Ustadz Henry sih memang kelihatan gitu ya. Tapi kan dalam bentuk tulisan belum tentu. Tapi Ustadz Henry itu dalam tulisan itu juga bisa membalikan argumen itu dengan secara lucu gitu ya. Maksudnya menurut saya menarik gitu karena benar-benar silencing the opponent gitu. Jadi membuat mereka terdiam gitu ya untuk bisa menjawabnya, sekaligus kita yang mendengarnya tuh tersenyum gitu ya. Artinya ini sesuatu yang tidak mudah menurut saya dilakukan ya dalam bentuk tulisan, karena hanya ada orang yang misalnya dia bisa gitu ya melakukan itu ketika debat, tetapi dia ketika nulis tidak bisa, atau bisa yang menulis tetapi tidak di debat, tetapi Ustadz Henry ini bisa membuat kondisi itu di dalam tulisan ataupun di dalam pemaparan secara verbal gitu ya. Nah, ini memang ada beberapa asatid insis yang bisa melakukan seperti ini gitu ya. Bukan ini tradisi mungkin asatid insis itu, ini salah satu menurut saya kelebihan kenapa saya juga dulu tertarik gitu ya untuk sering mengikuti Saturday Forum di awal-awal tuh, karena saya melihat itu gitu ya. Jadi bisa ya dialektik lah gitu ya, tetapi ada sedikit humor-humornya gitu ya. Kalau kita terlibat dialektik yang terlalu mikir gitu ya, itu kan juga kadang capek ya, tetapi ini disertai humor-humor, dan itu dibutuhkan di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesia itu nggak berat-berat amat sih yang dihadapin menurut saya gitu ya. Beda dengan kita ketika kita berdebat, diskursusnya mungkin dengan para orientalis gitu, yang itu bikin memang agak sedikit harus berpikir gitu ya, atau orang-orang Barat yang mengkaji Islam gitu ya, orientalis lah, atau itu apa para akademisi mereka gitu ya di sana. Tetapi kalau di Indonesia sendiri memang harus ada perpaduan itu gitu ya. Dan itu salah satu yang saya rekomendasikan, salah satu yang saya rasa itu menjadi poin menarik ya dalam buku Ustadz Henry ini. Masih banyak ya yang sebenarnya bisa dibahas di dalam terkait buku ini. Nah, bagaimana yang harus diimprove ya menurut saya? Satu, karena di Indonesia ini masih jarang gitu ya buku yang, kalau kami sendiri di AILA dan CGS kan juga menerbitkan buku Delusi Kesetaraan Gender. Nah, itu juga sama, itu terkait isu gitu ya, ada isu-isu, terus ada isu filosofis yang sering digugat oleh feminis ya. Nah, kurang lebih metodenya sama. Nah, yang mungkin kita kurang itu, yang mungkin saya harapkan dari Ustadz Henry, karena Ustadz Henry juga memiliki kemampuan secara studi Islam, beliau mempelajari, dan dia juga mempelajari peradaban Barat gitu ya. Apalagi Ustadz Henry sering keliling, pernah ke Bangkok, tinggal di Bangkok, di mana di sana transgender itu sangat free gitu ya. Sekarang juga di Turki, mungkin bisa. Saya berharap mungkin Ustadz Henry bisa mengembangkan ya satu buku yang seperti beliau ampu itu di kuliah spesial insis itu ya, yang Islam dan Islam, gender dan keluarga kalau nggak salah. Nah, saya berharap buku akan hadir gitu ya, bukunya dari serial kuliah itu ya, yang lebih memang sistematis, artinya dibikinnya tidak berdasarkan isu, tapi memang seperti pengantar gitu ya, bagaimana seorang muslim itu mengetahui posisi perempuan dalam Islam, lalu tadi ya hak dan kewajiban, lalu yang tadi sudah dijelaskan, ini sih ada di sini ya, di bab terakhir nanti akan saya ini. Nah, tetapi dieksplor di situ, baru nanti masuk isu-isu apa yang ada di dalam diskursus tadi gitu ya. Jadi dibalik, kalau ini kan memang banyaknya isunya ya, setelah itu masuk Islamic worldview-nya seperti apa, tapi saya berharap ada Ustadz Henry akan menulis lagi buku yang justru dibalik ya. Jadi Islamnya itu seperti apa dulu gitu ya, dijelaskan, jadi dan itu secara sistematis. Setelah itu apa sih yang didebatkan terkait isu itu di dalam Islam, di dalam diskurs wacana kontemporer. Sebenarnya sudah ada beberapa, saya pernah baca buku dari Syekh Ramadan Al-Buti ya, beliau di Indonesia sudah diterjemahkan, itu juga sama, jadi bagaimana perempuan dalam Islam. Nah, di situ ditulis
isu-isu yang menggugat gitu ya, pemikiran Islam tentang perempuan dan lain-lain itu dibahas ya. Tetapi kan masanya dan konteks keindonesiaan mungkin itu kan kalau Ustadz Henry kan orang Indonesia, jadi bisa dibahas dalam konteks apa sih serangan pemikirannya di Indonesia itu seperti apa. Terus ada juga bukunya dulu itu bukunya, aduh saya lupa, Muhammad Ghazali. Yang almarhum ya, sama seperti Ramadan Al-Buti juga menulis ya, itu juga sama ya, tapi memang konteksnya kan beliau juga sudah almarhum, itu mungkin harus diperbarui. Dulu tuh feminis belum terlalu menguasai dunia lah gitu ya, jadi hanya persoalan penggugatan terkait peran perempuan ya. Jadi Muhammad Ghazali menjelaskan tentang peran-peran apa yang cocok dengan perempuan seperti itu. Tapi diskurs feminis yang sudah sampai menggugat wacana seksualitas itu belum masuk ya, terkait LGBT dan lain-lain. Jadi menurut saya dan ada beberapa buku ya yang mungkin sudah hadir, tapi memang di Indonesia menurut saya itu belum terlihat gitu ya. Saya berharap Ustadz Henry ini salah satu yang bisa melakukannya. Baik, tidak berlama-lama, mungkin itu masukan untuk perbaikan dan apresiasi saya ya terkait buku ini, tapi ini sangat highly recommended ya. Saya sudah menginginkan ini bagi apalagi yang baru dalam wacana ini. Dan sebenarnya mungkin Abu ngapain ya saya baca itu kan saya juga nggak paham, jangan berpikiran seperti itu gitu, karena nanti tadi sudah Ustaz Syamun bicarakan, ini mau tidak mau kita akan berhadapan dengan isu gender. Kenapa? Nanti saya akan bahas di slide berikutnya, ada terkait juga ya dengan beberapa isu yang akan kita bahas. Nah, kenapa saya mulai saja? Jadi Ustadz Henry membuat judul ini keserasian gender dalam Islam. Ya, itu bisa dilihat di halaman terakhir justru ya. Saya melihat bukan di awal. Biasanya kan buku di awal ya. Apa sih judulnya itu? Kenapa serasi gitu ya? Kenapa delusi atau segala macam gitu ya? Bab awal gitu, tetapi ini di bab halaman 184 justru sudah akhir-akhir. Nah, Ustadz Henry di sini dalam buku ini ya dikatakan bahwa serasi itu tidak harus setara, sebab keserasian tidak menuntut kesamaan, persamaan, apalagi penyamaan. Nah, disinilah memang kalau kita lihat buku-buku feminis ya, pelatihan gender, nanti itu diibaratkan, pertama kali saya lihat pernah modulnya ya, modulnya itu diibaratkan perempuan dan laki-laki itu sayap. Ya, jadi atau roda gerobak gitu ya. Jadi mereka mengasumsikan gini, bagaimana kalau sayap satu lebih besar dari sayap yang satunya? Apakah kita bisa terbang? Bagaimana kalau roda yang satu lebih diinikan dengan roda? Apakah kita bisa jalan? Mobil itu kan tidak. Nah, perempuan dan laki-laki itu ibaratnya sayap dan dibagi, sehingga kita harus sama. Kalau tidak akan bisa terbang gitu. Pertama kali saya melihat itu, saya bilang ini, kenapa analoginya harus sayap dan roda yang exactly the same itunya secara fisikal. Perempuan dan laki-laki secara fisikal saja, orang yang masih kecil ya, yang masih balita, masih TK, itu bisa membedakan ketika perempuan lewat dengan laki-laki lewat. Oh, itu perempuan, itu laki-laki. Ya nggak perlu memerlukan kadar intelektual yang tinggi untuk bisa membedakan membedakan perempuan dengan laki-laki. Ya, sehingga menurut saya analogi itu penyamaan terkait wanita dan laki-laki atau peran wanita dan laki-laki dengan sayap itu tidak tepat. Jadi menurut saya tadi serasi itu adalah adanya justru karena ada perbedaan. Jadi harusnya ibaratnya kunci dengan lubang kunci, ya. Atau apalagi yang saling melengkapi, ya. Bentuknya berbeda, tetapi kalau satu tidak ada, itu akan mengakibatkan fungsi dari kunci itu sendiri tidak bisa berjalan. Ya, jadi harus ada dua-duanya sehingga fungsi tadi itu bisa berjalan. Ya, karena secara fisik memang berbeda. Terus kedua, secara fungsi juga berbeda. Kalau benda nggak ada faktor psikologi ya. Tetapi kalau manusia ruhnya maksud saya secara psikologi, ya itu berbeda. Nah, nanti apa yang sama? Nah, manusia itu nanti adalah jiwanya. Jadi jiwa itu tidak pernah ulama-ulama ya tidak pernah membahas jiwa itu berjenis kelamin gitu ya. Jiwa itu selalu kalau ulama-ulama menceritakan bahwa itu jiwa itu adalah satu gitu. Nah, itu mungkin yang nanti adalah persamaan, kenapa nanti salah satu persamaan perempuan dan laki-laki itu sama-sama ya punya potensi untuk menuju takwa.
ya. Nanti Ustadz Henry membahas kekaitannya terkait ketakwaan, keimanan dan lain-lain itu persamaannya. Ya, tetapi di dalam peran dan lain-lain itu bisa berbeda. Nah, di sini kenapa Ustadz Henry tertarik ya di dalam buku ini, saya menduga, tetapi kan ini saya orang yang di luar, nanti Ustadz Henry akan menjawab mungkin ya kalau ketika ditanya. Kesadaran itu justru menuntut perbedaan, ya, keberagaman, itu keserasian itu, sehingga masing-masing bisa menempatkan dirinya berperan seperti kapasitasnya. Nah, di sini saya akan membahas ya yang di buku Ustadz Henry itu tadi sudah dibahas sedikit tentang kesetaraan antara perempuan laki-laki dalam Islam, ya, apa aja yang dianggap setara dalam kemanusiaan, ya, itu persamaan secara kemanusiaan itu sempurna antara laki-laki dan perempuan, ya, itu dalam Ustadz Henry menjabarkan dalam surat An-Nisa ayat 4, artinya perempuan bisa merasakan yang dirasakan laki-laki, bisa merasa sakit seperti laki-laki. Ya, nilai-nilai perempuan bisa sama dengan nilai-nilai laki-laki. Ya, itu adalah perempuan diibaratkan sebagai saudara kandung laki-laki atau syaqaiq. Lalu perempuan juga bisa sama-sama istiqomah atau tidak sama-sama istiqomah. Perempuan dan laki-laki bisa sama-sama sesat, bisa sama-sama menyimpang. Ya, jadi penyimpangan, kesesatan tuh bukan dimonopoli oleh laki-laki, ya. Sehingga akhirnya nanti ada tuduhan-tuduhan terkait kalau ulama laki-laki pasti akan mementingkan kepentingan laki-laki. Kalau ulama-ulama penafsir, para mufassir laki-laki pasti akan membela kepentingannya, ya. Akan seperti itu ya kalau kita tidak memiliki pengetahuan bahwa sebenarnya kejahatan, penyimpangan itu tidak berjenis kelamin ya. Baik perempuan, baik laki-laki itu sama-sama bisa melakukan penyimpangan, kesesatan, tapi bisa sama-sama justru melakukan kebaikan dan ketaatan dan keistiqomahan. Nah, ini makanya perempuan dan laki-laki sama, setara dalam kemuliaan dan kebajikan. Nah, sayangnya yang kalau dalam Islamic feminis atau para feminis itu menggugat bahwa mereka memiliki posisi-posisi yang mulia. Contohnya pemimpin. Ya, bagi mereka pemimpin itu mulia, ya, sesuatu yang sifatnya privilege. Sedangkan peran-peran yang membantu pemimpin itu dianggap tidak mulia. Ya, sehingga bagi mereka perdebatannya adalah di masalah qawamah. Karena mereka itu menganggap itu kemuliaan. Kalau dalam Islam itu tidak seperti itu. Ya, kemuliaan itu tidak dinisbatkan kepada jenis perannya, tetapi bagaimana dia melakukan perannya. Ya, ketika dia jadi qawam, tapi dia jadi pemimpin, tetapi dia tidak melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, dia akan menjadi tidak mulia dan tidak bajik, tidak melakukan kebajikan. Sedangkan orang yang dipimpinnya, ya, yang menjadi orang bawahannya atau yang menjadi stafnya, ya, ketika di kantor atau lain-lain, atau menjadi rakyat, ya, ketika di pemerintahan, itu justru menjadi mulia ketika dia berperan menjadi rakyat yang baik, ya, menjadi bawahan yang baik, gitu ya. Menjadi pengikut yang baik gitu ya, itu dia tetap akan menjadi mulia dan melakukan sebuah kebajikan. Ya, jadi tidak di dalam Islam itu tidak ada posisi-posisi yang dianggap mulia ya, kecuali mungkin misalnya nanti perbandingannya adalah ketika dia menjadi ulama, yang satu jadi rampok ya, itu udah jelas gitu ya, ada posisi-posisi mulia. Ya, tetapi kalau sama-sama ma'ruf tadi satu pekerjaan yang memang membawa kebaikan, itu tidak diukur tadi dengan ukuran-ukuran yang sama, yaitu materialisme ya, karena kepemimpinan atau peran-peran publik itu kan bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan ketenaran. Nah, tidak diukur seperti itu. Jadi di sini maksud setara dalam kemuliaan dan kebajikan adalah ketika manusia itu menjalankan peran ya sesuai dengan amanahnya. Jadi konsep amanah dalam terminologi Islam ini sangat penting ketika berhubungan dengan peran. Ya, jadi siapa yang bisa menjalankan amanah apapun perannya itu ya, itulah akan yang berhak menerima label kemuliaan dan akan berhak mendapatkan label orang-orang yang melakukan kebajikan. Lalu setara dalam taklif syar'i. Nah, itu tadi Ustadz Henry sudah menjelaskan ya, rukun iman dan Islam tidak ada perbedaan ya. Kalaupun ada nanti perbedaan-perbedaan lain itu dijelaskan Ustadz Henry, itu sebenarnya bukan tidak bisa dilihat secara mata telanjang gitu ya. Artinya ketika misalnya masalah kenapa misalnya laki-laki yang jadi qawam. Nah, itu tidak bisa dilihat dengan mata kecurigaan dan lain-lain, itu harus dilihat konsekuensinya.
Ketika perempuan misalnya tidak boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki, nah itu kita harus lihat konsekuensinya. Ya, nggak bisa kita langsung menuduh bahwa itu adalah sebuah tindakan yang misoginis, anti perempuan dan lain-lain. Ya, sebagaimana yang dituduhan feminis. Dan disinilah nanti ya persamaannya itu lebih banyak dibandingkan kekhususan. Nah, kalau kita lebih bukan membedakan, tetapi ini adalah perbedaan yang mengkhususkan. Ya, malah diskursus feminis itu sampai kalau misalnya yang belum mengikuti, mereka tuh menggugat kenapa perempuan itu tidak boleh puasa ketika haid. Gitu. Jadi mereka sampai mengeluarkan fatwa ya, fatwa tanda kutip. Perempuan haid itu boleh juga berpuasa. Ya silahkan di-googling saja ya kalau yang belum pernah membaca. Ya, padahal itu ada satu kekhususan yang Allah berikan kepada para muslimah gitu untuk mengurangi beban mereka karena memang perbedaan fisik, perbedaan psikologi. Ya, tetapi justru feminis itu karena dengan semangat equality atau persamaan yang benar-benar seperti sayap tadi ya, harus sama, benar-benar sama. Ya, itu mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi tidak melihat hikmah di balik aturan-aturan kekhususan terhadap perempuan. Ya, padahal kalau kita lihat justru persamaannya itu sama. Ketika kita harus takwa, ya perempuan juga bisa mencapai derajat takwa. Ketika perempuan misalnya laki-laki bisa mencapai kemuliaan sebagai seorang alim, ya ulama perempuan juga banyak yang menjadi alim ulama. Kalaupun mungkin tidak terdengar, ya misalnya kok banyak. Nah itu adalah salah satu juga pemikiran materialisme yang secara sadar diadopsi oleh kita. Ya, ketika kita berperan kita harus kelihatan di luar. Padahal saya mengutip pendapat dari Syekh Hamzah Yusuf, perempuan itu cenderung modest, cenderung memiliki rasa yang tidak ingin terlihat, ya. Jadi banyak ulama-ulama kita itu yang ulama perempuan kita yang perannya banyak, tapi mereka tidak ingin terlihat. Dan bukan ulama perempuan juga banyak, berapa banyak ulama kita yang sebenarnya kita bisa ketahui ketika murid-muridnya menuliskan ya di dalam kitabnya mereka, tetapi mereka sendiri tidak diketahui. Apakah itu dianggap mereka tidak perannya tidak lebih banyak ya? Apa tidak banyak gitu? Ya sehingga ukurannya itu sebenarnya bukannya siapa yang terkenal gitu ya. Tetapi sebenarnya adalah siapa yang paling bermanfaat ya bagi umat Islam, bagi agama. Nah, itu juga yang sering diitukan oleh feminis ya. Digugat oleh feminis, kenapa perempuan-perempuan kok ulama perempuan tidak diinikan segala macam gitu ya. Memang kalau ulama perempuan tuh dari saya juga mendengar lecture dari beberapa syekh gitu ya, bahwa disebutkan dari zaman Rasulullah sampai seterusnya itu berkisaran antara 10-20%. Ya, perempuan di antara nama-nama ulama itu perempuan itu sekitar 10-20% di sepanjang zaman. Ya memang tidak bisa melebihi laki-laki ya. Pernah saya ditanya, kenapa seperti itu? Nah itu saya bilang, saya pun sebagai seorang akademisi, saya juga yang ini, saya mengakui bahwa ketika misalnya saya dengan Ustadz Henry ya menggeluti bidang yang sama, Ustadz Henry laki-laki dan saya perempuan. Karena perbedaan fisikal saya harus mengandung dan lain-lain, saya harus berhenti sekolah. Karena saya juga misalnya berat ketika harus hamil, sudah besar, nggak semua orang bisa. Ya perbedaannya beda. Mungkin ada tuh perempuan bisa sedang hamil, mungkin ya itu berbeda gitu ya. Jadi tidak sama. Ya sehingga ada perempuan yang nggak istirahat dulu, akhirnya tidak melanjutkan gitu. Dan itu bukan suatu yang tercela ya, ketika dia merasa dia tidak bisa gitu ya. Melanjutkan sekolah ketika dia harus memainkan perannya lain atau itu menjadi seorang ibu. Ya itu tidak bisa kita anggap dia lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang memutuskan untuk terus gitu. Ya, menuntut ilmu misalnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya akhirnya perempuan gitu ya tidak bisa ya tadi hanya 20% saja presentasinya gitu ya, persentasenya. Karena memang ada kendala-kendala, bukan kendala ya, saya melihatnya bukan kendala, ada peran-peran yang mengharuskan perempuan itu untuk ikhlas ya. Harus ikhlas berada pada tempatnya. Ya, karena memang Allah sudah memberikan itu udah di spare part kita gitu. Kita tidak bisa marah
ya tidak bisa menuntut kenapa kita diberikan itu, ya itu karena itu Allah tuh tidak mengukur di situ ya. Ketika dikasih amanah sama Allah, kita diberikan fisik yang berbeda dan kita dikasih amanah untuk melahirkan anak dan lain-lain, ya disitulah sebenarnya surga kita itu gitu. Ya, jadi jangan sampai kita seperti Yasmin Mojahid yang mengatakan ketika feminis itu menjadikan laki-laki sebagai standar, ya disitulah dia akan menghilangkan Allah di sana. Dia akan menghilangkan Tuhan dari world view-nya itu. Sehingga bagi dia, wah saya di rumah mengurus anak, itu saya lebih rendah dibandingkan laki-laki yang menjadi pemimpin, jadi menteri, jadi lain-lain. Nah inilah di sini ya, bahwa kemuliaan atau kewajiban taklid syar'i itu ya itu sama di antara laki-laki dan perempuan, tetapi persamaannya tentunya tadi yang saya bilang ya lebih kepada spiritual ya, metafisikal. Bukan persamaan-samaan yang sifatnya fisikal tadi ya. Harus sama-sama jadi pemimpin, harus sama-sama jadi presiden, harus sama-sama jadi ilmuwan misalnya ya. Tidak seperti itu. Independensi perempuan dalam bertanggung jawab. Nah, ini. Jadi, kita di sini tadi saya sebelum ini sempat baca ada status Instagram gitu ya yang saya menurut saya ini menarik karena anak-anak zaman sekarang itu sudah ini saya bacain ya. Buat cewek yang kemana-mana sendiri dan ngelakuin semua hal bisa sendiri, kalian hebat, kalian mandiri. Semua sehat terus ya, semoga semua mimpi dan keinginanmu tercapai. Nah, jadi di sini kita perempuan-perempuan kita tuh makin digiring kepada individualisme. Ya ini memang udah salah satu tradisi liberalisme adalah individualisme. Ya, jadi kita perempuan-perempuan kita dibawa untuk bahwa kalau kamu bisa mandiri, bisa sendiri ya segala-galanya itu hebat. Sedangkan perempuan yang bergantung pada orang lain dan itu tidak hebat. Padahal kalau kita yang backgroundnya manajemen ya. Coba, orang-orang yang bisa kerja di teamwork dengan orang-orang yang hanya bisa kerja sendiri itu bagusan yang mana? Dan biasanya yang memimpin atau yang berhasil itu yang mana? Pasti yang bisa kerja dalam teamwork. Ya begitu pun juga perempuan ya. Ketika kita harus bisa ya melakukan hal-hal yang tidak ada orang lain untuk bisa mengerjakan, itu baik. Tetapi kalau kita mengisi pemikiran anak-anak kita, saudara-saudara perempuan kita bahwa kita harus melakukan segalanya sendiri, menjadi seperti superhero, ya itu ada sesuatu yang menurut saya justru disitulah paham feminisme itu mudah untuk mempengaruhi anak-anak kita ya atau teman-teman kita yang perempuan. Karena dalam Islam itu memang kita itu walaupun kita independen gitu ya, dalam arti kita sebuah perbuatan kita tidak terkait dengan orang lain, tetapi kita harus bisa tadi melakukan teamwork ya dengan orang lain ya, salah satunya itu dengan jenis kelamin yang lain ya. Yaitu laki-laki gitu ya. Dan kita memang harus diinikan bahwa kita itu tidak sempurna. Tadi Ustadz Henry bilang perempuan itu banyak kelemahan, laki-laki banyak kelemahan. Justru itu Allah menyatukan untuk saling mengisi gitu ya. Tetapi ketika kita sudah menyatukan, nanti pahalanya itu diukurnya sendiri-sendiri, dosanya diukur sendiri-sendiri gitu ya. Nggak lagi ada kita bisa enggak karena ini enggak. Ya, walaupun nanti ada pemimpin akan dipertanggungjawabkan kenapa tidak mengajarkan yang dipimpinnya dan lain-lain, tetapi itu semua ada tanggung jawab masing-masing. Ya, pengukurannya kinerjanya itu nanti kinerja masing-masing ya, independensi. Nah, seperti itu juga kita harus ketahui bahwa Islam itu sangat menghargai tadi ya prestasi diri gitu ya, kinerja diri sendiri, tetapi bukan berarti kita tidak menganggap itu satu kehebatan ketika kita bisa melepaskan diri dari laki-laki gitu ya, sehingga kita tidak mau menikah, kita ngapain sama laki-laki cuma bikin masalah gitu ya, mendingan sendiri. Nih di sini saya baca komen-komennya, iya bener lebih sendiri lebih enak, kita bisa gini-gini, banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang masih sesuai fitrah, ya tapi kalau gini terus capek juga ya, saya butuh orang lain gitu. Nah itu kan fitrahnya dia. Ya, artinya ketika kita memang dituntut untuk bisa sendiri, kita tidak punya partner, ya itu udah lain persoalan. Kita memang harus menyiapkan untuk menjadi merit. Tetapi ketika kita punya partner atau kita memang harus mencari partner gitu ya, memang Allah sudah menakdirkan kita berpasang-pasangan ya, itu memang itu seharusnya kita sadari ya bahwa kita harus bergabung dan sehingga tadi kata Ustaz Henry itu saling melengkapi.
Nah, di sini persamaan dalam pendidikan dan ilmu, menuntut ilmu ini sih sudah nggak usah digugat kalau masih ada orang Islam yang tertarik feminisme karena feminisme memperjuangkan pendidikan dan ilmu. Saya bilang dia itu nggak pernah belajar sejarah peradaban Islam gitu ya. Itu udah jelas nggak ngerti dia ya ketika wah feminis gara-gara feminis sering kita dituduh gitu ya. Dapat salam Ayla dari Cut Nyadin, dapat salam dari siapa gitu ya, yang kesannya itu kami ini sekolah itu karena perjuangan feminis. Nah, Ustadz Hendy tadi bilang itu baru 10 tahun gitu ya di Indonesia. Dulu para ulama kita itu, saya sekolah, teman-teman ulama-ulama yang perempuan ya, tentunya mereka karena mereka tahu sekolah menuntut ilmu itu karena Islam itu mewajibkan menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Ya bukan karena tadi ketuntutan kesetaraan, pengen berperan publik, pengen kebebasan, bukan. Ukuran kita cuma kepada hitungan Allah gitu ya. Nah, itu yang tidak dipahami oleh kelompok feminis dan juga kelompok feminis yang mengaku feminis muslim. Ya, benar-benar mereka tidak tahu bahwa tidak bisa digugat lagi tentang pendidikan. Kalaupun ada orang Islam yang melarang perempuan untuk sekolah dan lainnya, ya udah jelas itu mah dia tidak mengerti Islam, gitu saja, sesimpel itu. Ya, walaupun label dia ulama misalnya ya, atau label dia mau pakai LC, mau apa segala macam, tapi melarang perempuan sekolah itu berarti dia jarkoni, hanya bisa berujar tapi tidak bisa melakoni. Ya, dia tidak mengerti atau dia menafsirkan ayat itu dengan salah. Kalau dia menafsirkan dengan salah, berarti dia tidak pakai metodologi yang otoritatif. Berarti dia menggunakan metodologi yang memang tidak tepat. Karena sebenarnya dalam tradisi Islam, metodologi itu sudah fix dan ada yang otoritatif, ada yang less otoritatif, atau bahkan tidak otoritatif. Ya bagaimana feminis itu juga adalah metodologinya tidak otoritatif. Karena tidak otoritatif itu berarti tidak digunakan dari awal sampai akhir ya, tradisi dalam school yang ada dalam studi Islam itu nggak digunakan ya. Sedangkan kalau yang otoritatif itu sudah terbukti dipakai terus dan itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Nah di situ lalu perempuan dan laki setara dalam memegang akhlak lahiriah dan batinnya. Ya itu udah jelas bahwa kalau kita bicara teori akhlak, etika, ini pernah saya bahas ya bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk memiliki etika ya, moral yang baik. Ini berbeda dengan memang ya feminis itu menggugat ketika teori etika barat itu sangat male oriented dan itu pernah saya bahas di INSIS. Memang benar gitu ya. Perempuan itu dianggap di barat itu moralnya itu lebih rendah dibanding laki-laki. Ya, karena moralnya laki-laki, moral di barat itu lebih terkait dengan rasio, lebih terkait dengan hal-hal yang berbau logik ya, sehingga perempuan mungkin dianggap lemah di situ sehingga dia dianggap tidak bermoral. Ya, nah ini sudah saya bantah ya, maksudnya sudah saya jelaskan bahwa tidak bisa disamakan tadi gugatan feminis terkait teori moral atau etika di barat itu dibawa tarik kepada Islam. Ya, karena dalam Islam posisi perempuan itu bisa menjadi bermoral atau amoral sebagaimana laki-laki. Ya, sama-sama memiliki kewajiban menjaga dan tidak boleh melanggar 6 prinsip agama, jiwa, akal, hormatan, dan lain-lain. Sudah jelaskan sama halnya terlibat aktif dalam dakwah. Nah ini ya, ini juga bahwa peran kata siapa orang perempuan Islam tuh hanya concern di rumah, tidak. Ya kita juga perlu melakukan peran-peran publik, tetapi yang berbeda di sini bahwa Islam tidak menekankan peran publik itu untuk menghasilkan uang atau profit atau pencari nafkah. Jadi silahkan berperan publik, tapi perempuan itu bukan seorang yang diwajibkan untuk mencari nafkah. Jadi kalau bisa berdakwah atau kalau bermilis mencari nafkah nggak apa-apa, boleh. Tetapi itu bukan kewajiban gitu kan, beda ya posisinya. Kalau kewajiban berarti ketika perempuan tidak mencari nafkah dia jadi berdosa. Ya, tetapi kalau tidak diwajibkan berarti boleh saja, silahkan gitu asal gitu ya. Jadi tidak menzolimi atau tidak menginikan peran-peran lainnya yang sebenarnya lebih wajib bagi perempuan. Ya, jadi silakan, makanya perempuan dalam Islam itu berdakwah, melakukan peran publik, menjadi penjaga pasar, menjadi mujahidah. Itu nggak pernah. Makanya kalau misalnya ada lagi sama orang Islam yang tertarik feminis gara-gara habisnya feminis memperjuangkan perempuan untuk berperan di publik sih, sektor publik. Nah itu saya bilang lagi-lagi dia nggak ngerti ajaran Islamnya sendiri, bahwa Islam sebenarnya adalah sudah memiliki alternatif itu. Ya, dia kurang menggali aja gitu, atau mungkin orang-orang yang
Islam yang mengerti bahwa Islam dulu memiliki boleh perempuan mengisi ruang-ruang publik itu mungkin dia menganggap ada sekelompok laki-laki yang melarang perempuan untuk melakukan peran publik gitu ya. Nah, akhirnya dia mencitrakan itu Islam. Padahal itu tadi lagi-lagi adalah orang-orang Muslim yang satu tidak mengerti agama, kedua atau mungkin dia tahu agama tetapi menginterpretasikannya bukan pakai metode ulama-ulama yang otoritatif ya. Tapi dia memiliki metode sendiri yang nggak tahu dari mana gitu ya, sehingga dia akhirnya melarang perempuan untuk melakukan peran-peran publik termasuk berdakwah. Sama memiliki hak melakukan transaksi yang tadi Ustadz Henry sudah jelaskan. Nah, perbedaan, nah ini yang kenapa serasi, karena ada perbedaan banyak Ustadz Henry menjelaskan ya. Perbedaan untuk saling melengkapi, struktur tubuh, akal, perbedaan antara jenis kelamin. Nah, ini satu yang saya perlu tekankan. Di sini Ustadz Henry itu bilang, perbedaan ini adalah seperti softwarenya, ya. Jadi perbedaan yang ada itu antar jenis kelamin, bukan antar individu, misalnya Dinar dengan Ustadz Henry, Dinar dengan Ustadz Syamun, bukan itu. Karena mungkin antara saya dengan Ustadz Syamun bisa jadi nih, misalnya dalam hal yang itu lebih, misalnya nih Ustadz Syamun nggak pernah sepedahan, latihan, saya suka sepedahan ya. Walaupun fisik mungkin secara fitrah Ustadz Syamun lahir sebagai laki-laki yang secara fisik lebih kuat, tapi nggak pernah latihan sepeda. Saya latihan sepeda tiap hari 7 jam gitu ya. Ya tentunya Ustadz Syamun kalah sama saya kalau balapan sepeda gitu ya. Itu bukan perbedaan itu, tetapi secara jenis kelamin ini sudah ada loh software bawaannya perempuan laki-laki. Ini software bawaan. Nah itu nanti ketika kita bicara nanti pembedaan peran dan lain-lain itu adalah standarnya. Ketika pelaksanaan misalnya ada perempuan yang ternyata dia menghidupi suaminya karena suaminya dipecat, suaminya karena krisis seperti ini tidak dapat pekerjaan atau sakit dan lain-lain, dia memiliki peran. Ya itu nggak masalah, dalam Islam itu nggak pernah masalah, malah cuma dia itu tidak menjadi kewajiban, tetapi dia itu akan menjadi infaknya, ya. Laki-lakinya itu ketika dia bukan malas ya, tidak bekerja, itu juga menjadi amalnya dia ketika dia bersabar tidak bisa bekerja dan dia mensupport istrinya di rumah gitu ya. Nah, tetapi ketika dia sudah sehat lagi, dan dia harus bisa dong menjadi qawwam ya, menjadi penghidup atau pencari nafkah utama dalam keluarga. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ustadz ini sangat menekankan ini adalah SOP-nya. Jadi standar jenis kelamin. Ketika ada kekhususan antar individu, yaitu adalah seperti Islam itu ada ruksoh ya. Ada keringanan dan lain-lain. Ya itulah ya, bergantung antara individu, bagaimana pendidikannya, bagaimana treatment lingkungannya dan lain-lain. Nah, perbedaan itu terkait dengan tugas yang digariskan Allah tadi, peran-perannya ya. Perbedaan dan pengkhususan itu bertujuan saling mengenali, memahami, menanamkan relasi dan berbasis kasih sayang ya. Ini juga ditekankan dalam buku ini. Perbedaan itu justru adalah kesempurnaan dan itu adalah mendorong tanggung jawab pengabdian diri kedua pihak bagi kehidupan rumah tangga ya. Ini semua itu nanti kaitannya itu peran-peran ini memang Allah tuh adalah pencipta manusia yang mengerti fitrah kita gitu ya, sehingga ini semua akan dikaitkan dengan konteks sosial yang lebih besar. Jadi ketika feminis menjadikan peran perempuan, peran laki-laki itu menjadi sesuatu yang individual, Islam itu sudah membawa kepada ranah sosial yang lebih tinggi, yaitu sistem keluarga. Ya, sehingga dengan sistem keluarga inilah nanti perempuan akan terikat kepada keluarga, laki-laki akan terikat keluarga, akan terikat dengan anak-anak, sehingga sistem ini berjalan dengan baik. Tetapi feminis ini mencoba nanti akan memisahkan perempuan dengan perempuan dan malah justru akan diperhatikan dengan laki-laki. Ya, sehingga dia tidak memiliki sistem keterkaitan ya, teori-teori mereka dengan sistem keluarga, dan justru malah akan menjauhkan dari sistem keluarga. Walaupun mereka pasti menyangkal ketika kita bilang mereka gerakan anti keluarga, itu sudah kami alami ya ketika mereka membaca diskursus mereka. Tetapi konsep keluarga yang mereka maksud itu akan sangat berbeda dengan kita. Ya, saya challenge gitu. Itu akan sangat berbeda. Mereka punya konsep diverse family yang ujung-ujungnya adalah konsen. Ya. Nah, konsen ini memang menjadi ruhnya mereka gitu ya, sehingga nanti dalam undang-undang dan lain-lain itu.
Nah, isu-isu yang dibahas, yang dalam Ustadz Henry bahas itu banyak, tetapi yang ada 4 besar ya, yang saya coba ini kan. Wah, udah setengah jam, bagaimana ini? Ustadz moderator, Ustadz Syamun, mau dilanjutkan atau bagaimana? Boleh dilanjutkan Bu. Oh, lanjut. Baik. Ya, 10 menit Ya lagi diteruskan mungkin aja, ya. Bu. 10 menit lagi ya, sebentar. Betul. Nah, di sini ada 4 isu ya, ada RUU tadi Ustadz Henry sudah menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender. Tadinya kesetaraan gender, tapi setelah itu diubah keadilan gender. Dan ini yang up to date itu Ustadz Henry memasukkan RUU PKS ya. Kalau dulu kan belum ada. Nah, ketika di buku baru ini karena lagi perdebatannya itu dimasukkanlah Ustadz Henry menulis tentang RUU PKS ini. Lalu yang kedua, karena memang bidangnya Ustadz Henry di sini ya, disertasinya beliau, tentunya mereka Ustadz Henry akan membahas tentang bagaimana integrasi gender dalam studi Islam, perlu nggak sih gitu ya. Nah, diskursus LGBT tentunya tidak bisa kita pisahkan dari diskursus feminisme. Nah, ini Ustadz Henry di akhir ini yang tadi saya jelaskan di depan itu terkait Islam, gender, dan keluarga. Bagaimana feminis ini sebenarnya adalah gerakan anti keluarga gitu ya. Walaupun mereka menolak, tetapi kenyataannya silahkan baca di buku-buku mereka yang otoritatif ya. Jadi gini, feminis itu sering denial, tetapi mereka sendiri sebenarnya mungkin nggak baca pemikirannya atau nggak tahu gitu ya. Kalau kita merefer, itu silahkanlah baca buku-buku tokoh-tokoh mereka ya. Mereka selalu berdalih di balik keseragaman ya. Padahal ketika kita sudah melabel mereka menjadi feminisme, itu kan ada satu garis-garis batas yang memasukkan seseorang itu dalam kantong feminisme. Ya, jadi nggak bisa cair, tentunya ada asumsi-asumsi yang disepakati oleh para feminis. Silahkan baca buku-buku feminis sendiri ya, bahwa bagaimanapun berbedanya mereka punya asumsi-asumsi yang sama. Cara pandang, worldview, tanda kutip, ya. Tetapi saya lebih menyebutkan itu paradigma, gitu ya. Kalau verti itu sesuatu yang lebih fix. Tapi kalau paradigma itu bisa lebih fleksibel. Nah, ini feminis ini ya punya paradigma yang sama karena asumsi-asumsinya yang dibangun itu sama. Ya. Nah, ini dalam isu RUU KKG Ustadz Henry saya quote ya. Yang menurut saya tadi menarik ini, namun merupakan suatu kebodohan kafah jika pembuat kebijakan hanya mengakomodir kepentingan sebagian kecil kelompok yang tidak berdasarkan nilai kemuliaan perempuan. Ya, sebab kata Ibnu Qayyim, kebodohan adalah memandang baik sesuatu yang semestinya buruk dan menganggap sempurna sesuatu yang mestinya kurang. Sedangkan kebodohan dan keras kepala jika berakumulasi pada diri seorang akan berakibat jahil murakkab ya, atau bodoh kuadrat. Nah, ini kalau kita baca gitu ya, ketika sudah menarik di atas gitu permasalahannya sudah di itu, Ustadz Henry mengatakan bahwa memang ini adalah kerjaan RUU KKG dan PKS ini ada sekelompok elit ya perempuan ya yang memang sebenarnya adalah dalang di balik ini gitu ya. Ketika orang-orang menyangkal bahwa ini bukan kerjaan orang-orang eksklusif itu gitu ya, ya mereka berarti memang tidak mengkaji ya, tidak paham dengan perdebatan atau siapa aja aktor feminis di Indonesia itu jelas-jelas. Nah, mereka ini karena sekelompok kecil ini sekarang karena mereka dengan banyaklah kekuasaan dan lain-lain, mereka ini berhasil melobi ke sana kemari ya, sehingga walaupun RUU ini belum disahkan ya, RUU PKS ya atau RUU KKG tidak disahkan, tetapi di tingkat yang bawah ini sudah dijalankan. Kesetaraan gender segala macam itu sudah dijalankan di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya. Itu ada PUG, pengaruh kesetaraan gender di kecamatan, wali kota dan lain-lain. Itu harus mengisi soal ini ya, harus utamakan di mainstreaming ya soal itunya. Ya ini sudah menjadi walaupun belum muncul, tetapi secara sistematis itu sudah diterapkan ya di Indonesia. Itu untuk kesetaraan gender gitu ya, sehingga di seluruh, bahkan orang yang paling sederhana pun ketika kita tanya, Ibu tahu nggak tentang kesetaraan gender? Mereka pasti sudah dengar ya, walaupun mereka nanti ujungnya, oh itu mah supaya perempuan bisa sekolah, supaya perempuan itu bisa bekerja. Nah, emang saya pernah disuruh jadi pembicara berhadapan dengan orang-orang yang bukan penggagas, yang memang ditugaskan untuk menjadi mentor dalam kesetaraan gender ini.
Itu memang mereka yang diajarkan seperti itu. Jadi kesetaraan gender itu semoga perempuan bisa bekerja, bisa sekolah gitu ya dan lain-lain. Jadi memang nggak salah juga, memang itu yang diajarkan gitu ya. Nah, ketika saya kasih perspektif yang lain terhadap kesetaraan gender ini bahwa akan kesini mereka sendiri pada masa begitu ya gitu. Emang akan ke situ itu kan artinya memang mereka sendiri tidak membaca gitu ya. Bahwa kesetaraan gender itu bukan cuma perempuan bekerja dan perempuan sekolah. Kalau seperti itu sih kita sudah selesai. Tadi perempuan sudah banyak di Indonesia, mungkin banyakkan perempuan yang bekerja daripada laki-laki gitu. Ya udah selesai itu. Pendidikan juga udah selesai. Tapi kenapa mereka masih ngotot? Yaitu karena ada misi-misi yang ya memang sengaja ditutupi karena orang-orang banyak yang juga tidak mengakses kepada diskursus pemikiran. Lalu ada RUU PKS. Ini menarik, sama ceritanya bahwa melihat ketidakberhasilan mereka karena ditolak menjadi undang-undang, mereka sekarang melakukan hal yang sama. Jadi kemarin di sekolah salah satu kampus negeri gitu ya, itu anak-anak mahasiswa barunya disuruh diperkenalkan dengan konsep yang ada di dalam RUU PKS ini ya, bahkan mereka ada tesnya dan lain-lain, diperkenalkan konsep konsensual seks. Saya pernah bicara waktu itu di DPR bahwa ketika RUU PKS ini disahkan, nanti anak-anak itu akan diajarkan tentang konsensual seks, tentang konsep konsen tadi, bahwa nanti apakah apa yang disebut konsen itu, ya. Bagaimana seorang itu melaksanakan berkomunikasi ketika memberikan persetujuan ketika ingin melakukan satu tindakan seksual. Saya udah bilang itu ya, bahwa kalau konsekuensi logis dari RUU PKS disahkan adalah pendidikan seksualitas yang berbasis konsen itu akan diajarkan seperti di Barat. Ya di Barat itu kan slogan-slogannya ya untuk pendidikan seksual di kampus-kampus sex hot gitu, but get consent. Jadi ya silakan Anda mau berhubungan seksual asal get consent. Ya sama itu kemarin itu nuansa-nuansanya pengenalan kepada tindakan pencegahan kekerasan seksual. Emang mereka dibilang ini tindakan terhadap kekerasan seksual, tetapi nuansa yang diajarkan itu adalah bukan berbasiskan bahwa kita harus menghindari perbuatan zina, kita harus menghindari perbuatan asusila, kita harus menghindari perbuatan LGBT supaya kita tidak terkena tadi namanya kekerasan seksual. Ya, tetapi ini tidak diajarinya konsennya. Lah, ketika kita diajarin konsennya, kita tidak diajari apakah hubungan seksual yang didasarkan atas kesepakatan ketika tidak dalam pernikahan itu boleh atau enggak gitu. Ya, jadi justru moralnya itu ya pendidikan-pendidikan yang mencegah kejahatan seksual berbasis moral agama itu tidak kelihatan di dalam materi-materi edukasi pencegahan kekerasan seksual yang diajarkan di kampus-kampus ya kepada para mahasiswa. Nah itu mereka sudah memasukkan itu dan ini bukan di satu universitas negeri, ini sudah mulai diterapkan dan ini katanya akan menjadikan poin akreditasi ketika sekolah, kampus atau lembaga institusi negara atau institusi swasta ingin melakukan itu harus memiliki tadi tindakan pencegahan kepada kekerasan seksual. Ya, padahal konsep kekerasan seksual ini aja masih debatable. Ustadz Henry membahas kenapa debatable. Itu ada beberapa key term yang bermasalah ya, terkait hasrat seksual, relasi gender, relasi kuasa dan konsen. Itu 4 yang diperdebatkan dalam definisi. Ya, tetapi ketika kita bicara mendebat soal definisi, mereka yang merasa itu tidak ngapain sih ngomongin definisi? Apa hubungannya? Yang penting ini korban sudah ya, bahkan kami tuh di Aila sampai digini, ngapain sih Aila gugat-gugat soal definisi soal ini? Tuh korban sudah banyak berjatuhan gitu ya. Itu mau diapain korban itu? Jadi selalu dipertentangkan ketika kita, karena coba bayangkan ketika definisi ini salah, itu kan akan menjadi operasionalisasi. Ketika kita menjadikan itu definisi operasional itu menjadi dimensi indikator, itu yang akan dipakai untuk menangkap, untuk mempidanakan seseorang. Anda mau ditangkap, dipidana ketika definisi yang dibikin itu sangat ambigu, sangat bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, gitu ya. Anda mau, dan itu akan mengikat Anda seluruh bangsa Indonesia, gitu. Jadi
kita bukannya tidak bersimpati kepada korban, tetapi nanti korban itu tidak akan diselesaikan dengan hadirnya undang-undang ini, dan itu berapa banyak undang-undang. Tapi lucunya, ketika dalam promosi, kan mereka kan selalu mengatakan bahwa RUU PKS ini penting, karena tidak ada landasan hukumnya yang bisa menjerat gitu ya, ini ada kekosongan hukum. Ketika di promosi, diajarkan di sekolah-sekolah itu ya, materinya, ini adalah landasan hukum pencegahan kekerasan seksual. Muncul tuh beberapa undang-undang. Saya jadi ketawa, katanya kosong hukum gitu ya, tetapi itu sebenarnya kita bisa kok mengkriminalkan pemerkosa, mengkriminalkan itu apa? Justru yang belum ada hukumnya itu mengkriminalkan orang yang melakukan LGBT. Yang belum ada hukumnya itu, yang kekosongan hukum adalah orang yang berzina, itu nggak ada. Ya, atau perkosa, yang merkosa laki-laki dengan laki-laki, itu nggak ada. Ada juga di KUHP itu adalah orang yang merkosa laki-laki merkosa perempuan, sehingga waktu itu kita melakukan judicial review karena itu yang kosong hukum. Tetapi kalau yang perkosaan dan lain-lain itu sudah ada pasal-pasal, kekerasan dalam rumah tangga udah ada undang-undangnya. Tetapi kenapa tidak bisa diproses? Ya itu adalah yang harus diperbaiki sistem hukumnya, bagaimana tindakan penanganan ketika berhadapan dengan korban. Ya, undang-undangnya sendiri sudah ada. Kalau tidak pro korban ya silahkan, dan itu sebenarnya ahli-ahli hukum banyak menyarankan perubahan RUU PKS itu terkait dengan cara penanganannya. Ya, dia sangat tidak setuju dengan filosofi dan lainnya, tetapi ketika kita kasih masukan perbaikan gitu ya, bukan termasuk pemerintah dan lain, mereka menolak dan kekeh dengan definisi itu, kekeh dengan filsafatnya itu, kekeh dengan itu, karena memang mereka ingin merubah paradigma, ya itu sudah diakui ya oleh mereka. Tujuan RUU PKS ini adalah merubah paradigma, memberikan paradigma baru terkait kekerasan seksual. Jadi ada satu konsep asing kekerasan seksual seperti tadi yang sebenarnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, ya tidak dikenali ya oleh masyarakat Indonesia, coba dipaksakan. Nah ini adalah problem salah satu. Nah nanti kita akan melihat, ini Ustaz Henry di halaman di pendahuluan menjabarkan bagaimana ketidakkonsistenan ketika kita melakukan judicial review tentang LGBT dan lain-lain, mereka mengatakan kita ingin melanggar wilayah privat orang lain. Tetapi ketika mereka mengajukan RUU PKS yang sangat private sebenarnya ini ya, tetapi mereka sangat jor-joran lah gitu ya mendukung. Nah ini kita lihat sikap feminis, RUU anti pornografi mereka tolak. Karena kalau silahkan baca di jurnal perempuan ya, di situ ada tulisan yang mengatakan bahwa semakin munafik sok moral masyarakat itu semakin justru akan banyak kekerasan seksual. Sok moral di sini artinya melarang-larang pornografi dan lain-lain ya, itu banyak lah, silahkan baca. Ya sehingga mereka nggak mau RUU anti pornografi dan porno aksi ini disahkan. Kedua, mendukung RUU keadilan transgender, ini RUU KKG, mereka justru bukan mendukung, mereka yang membuat gitu ya. Menolak judicial review LGBT, nah ini yang saya udah bilang, LGBT kumpul kebo dan lain-lain itu mereka menolak dengan alasan privacy ya. Padahal ya tadi RUU PKS dan lain-lain ya itu lebih masuk lagi kepada wilayah private yang sebenarnya sangat berbahaya gitu untuk disalahgunakan. Mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual tadi yang itu menolak RUU ketahanan keluarga. Nah ini lucu, ketika muncul ada yang mengajukan di DPR terkait RUU ketahanan keluarga, ini feminis langsung secara masif melakukan penolakan, memprovokasi masyarakat bahwa ini masalah ya dengan alasan yang macam-macam gitu ya. Tetapi saya ketawa aja gitu ya. Kenapa? Karena bagi mereka memang mereka tidak setuju dengan konsep keluarga yang mereka anggap tradisional. Ya, karena bagi mereka itu adalah bentuk dari penindasan yang paling hakiki. Ya, karena itu adalah keluarga tradisional itu keluarga patriarki. Ya, sehingga yang ingin mereka perkenalkan adalah diverse family, konsep keluarga yang beragam, yaitu adalah konsep perempuan yang keluarga yang homoseksual, lesbian, keluarga kumpul kebo. Jadi kalau saya punya tulisan ya di INSIS pernah tentang sekularisasi nilai keluarga, di situ di laporan-laporan PBB mereka memang mengajukan supaya homoseksual itu dianggap sebagai keluarga, lalu kumpul kebo itu dianggap sebagai keluarga. Lalu perempuan yang single parents itu juga dianggap keluarga dengan lain-lain lah macam-macam. Itu yang dinamakan diverse family, dan itu mereka. Jadi mereka akan sangat menolak RUU ketahanan keluarga ini karena ini basisnya adalah laki-laki dan perempuan. Ya, jadi pasti mereka akan jor-joran menolak ini. Nah, di sini alasan mereka kontrol
tubuh dan seksualitas perempuan, moralitas, agama lah, nilai demokrasi, hak-hak seksualitas perempuan. Silakan dibaca ya. Venice menolak intervensi negara dalam agama ranah visa. Tadi saya udah ceritakan bahwa mereka menolak intervensi terhadap privat, tapi mereka sendiri melakukan intervensi ya dengan RUU PKS ini. Kalau kita paham filsafatnya itu atau filosofinya RUU atau konsep kekerasan seksual ini, sebenarnya nggak akan ada yang mau setuju dengan RUU PKS ini. Ya, cuma sayang memang ini ketika kita memahamkan tentang paradigma, cara berpikir sebuah konsep itu mungkin agak sulit dipahami oleh masyarakat awam gitu ya, karena mereka paling mudah itu diidikan dengan iming-imingi dengan bahwa ini ada korban yang perlu gitu ya. Itu sangat simpel ketika kita ini ada kasus, ada segala macam, dan itulah yang di blow up oleh para feminis gitu. Itu isu yang RUU PKS ya, dibahas. Silahkan kalau pengen tahu debatnya, itu ada di buku Ustadz Henry. Lalu integrasi gender dalam studi Islam ya, ini juga saya kuat aja sedikit. Menerapkan framework barat dalam studi Islam ibarat keledai yang membawa sekarung kerang dan merendamnya di sungai. Dia mengira hal itu mengurangi bebannya seperti yang dilakukan keledai lain yang membawa sekarung garam. Ya, jadi model-model seperti ini ya yang menurut saya menarik dalam buku Ustadz Henry ya, ketika membuat buku yang sebenarnya diskursusnya sebenarnya Ustadz Henry sih memang selalu bilang bahwa gender ini sebenarnya pseudoscience ya, atau nggak ilmiah gitu. Jadi memang jangan terlalu ilmiah juga gitu dalam membahasnya. Dan dia dibuktikan oleh Ustadz Henry dengan humor-humor segarnya menurut saya di dalam buku ini. Nah, kalau yang mau seriusnya Ustadz Henry juga membahas ya. Walaupun menurut saya nanti Ustadz Henry perlu bikin buku khusus gitu yang dengan contoh-contoh yang lebih banyak gitu ya. Nah, di sini ini kesimpulannya menurut Ustadz Henry tidak perlu integrasi karena sejumlah masalah ini cenderung memaksakan keterkaitan bahan mata kuliah dengan perspektif gender sehingga menghilangkan karakter studi Islam yang berdasarkan teks wahyu. Tadi udah dijelaskan ya, memperkara metode tafsir feminis ya seperti Aminah Wadud, Fatimah Mernisi yang sebenarnya tidak otoritatif dan tidak pernah ada dalam peradaban Islam. Sebagaimanapun kita punya muslimah scholars itu tidak pernah menggugat seperti ini. Ya, ini adalah sesuatu yang penggugatannya itu ada atas dasar jenis kelamin. Lucu ya, saya tuh sering juga ditanya begini, Bu, bagaimana Bu pendapat Ibu bahwa sekarang banyak perempuan yang jadi menteri? Ibu seneng nggak? Terus di DPR ada, Ibu seneng nggak? Saya bilang, kenapa saya harus seneng ketika yang menjabat itu sesuai jenis kelaminnya dengan saya? Bagi saya nggak masalah jenis kelamin apapun, asal satu kompetensinya, dia kompeten nggak menduduk jabatan itu. Kedua, dia akhlaknya bagaimana? Dia baik tidak akhlaknya? Kalau dia kompeten, akhlaknya tidak baik, ya itu sama aja gitu ya, itu akan merusak. Yang ketiga, keimanannya bagaimana? Karena kalau orang yang beriman, dia akan sangat amanah memegang. Kalau tiga itu, dia mau laki-laki, perempuan silakan. Ya, tetapi kalau cuma memperhatikan perempuan, kalau perempuannya tidak amanah, tidak punya kompetensi, dan saya kira, wah itu saya mendingan laki-laki tetapi yang itu. Jadi lucu sekali ketika tafsir pun nanti ini, bagi saya, siapa sih yang meragukan misalnya Ibnu Katsir, atau misalnya para fuqaha, Imam Syafi'i. Apakah bisa Imam Syafi'i yang dengan segala kualitas bahasa Arab dan lain-lain itu disandingkan dengan Aminah Wadud? Dengan Fatimah Mernisi, coba pakai logik yang sederhana saja. Saya akan lebih percaya dengan Imam Syafi'i 100% gitu ya, dibandingin dengan pemikirannya Aminah Wadud ini. Atau bahkan murid-muridnya yang di Indonesia. Ya hanya karena dituduh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu adalah laki-laki, sehingga penafsirannya bias gender, mementingkan kepentingan laki-laki. Karena kalau dalam Islam laki-laki yang beriman itu dia tidak akan, jangankan kepentingan laki-laki ya, kepentingan diri sendiri, hawa nafsunya pun tidak akan ada di dalam terbersit dari mereka. Bagi mereka itu hanya kepentingan Islam dan kepentingan agamanya. Ya ini yang menurut saya gagal dipahami oleh para pendukung feminisme. Ini sudah azan di tempat saya nih, Ustadz Syamun. Iya, di sini juga sudah azan, Bu. Udah ya. Ini kita dengerin dulu ya sebentar. Iya, baik.
Baik ya. Ini sedikit lagi mungkin ya, di sini silahkan ya dibaca kurangnya SDM yang memahami antara dalam bahasa Arab pun jadi tidak mementingkan lagi skill kebahasaan, tapi digugat bahasanya. Ada dibahas bagaimana gugatan feminis terkait bahasa Arab gitu, itu ditulis oleh seorang feminis Indonesia gitu ya. Ya intinya sih ngikutin dari feminis Muslim yang di luar gitu ya, tetapi ya dibahas juga oleh orang feminis Indonesia. Kurangnya SDM yang memahami bidang studi Islam sekaligus gender. Nah itu karena ini menurut saya kan makanya Ustadz Henry termasuk yang komplit gitu ya, karena mengerti studi Islam dan mengerti juga diskursus gender di peradaban Barat gitu ya. Isu LGBT, Ustadz Henry banyak menginikan kasus-kasus ya di sini di buku ini. Bagaimana seorang transgender yang galau, perlu ada ini psikologi, bahwa itu sebenarnya bertentangan dengan fitrah. Bagaimana sebenarnya transgender itu adalah sebuah terapi yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, ditunjukkan bagaimana itu saya proses yang sangat sakit, yang sangat tidak sehingga orang-orang yang untuk sana pun itu benar-benar harus berdasarkan pertimbangan, kan itu berarti tidak sesuai fitrah. Karena kalau sesuai fitrah itu kan orang akan mudah, justru ya problem dari feminisme dan lain-lain ini kenapa jadi sulit gitu ya, karena memang itu tidak sesuai dengan fitrah manusia gitu ya, fitrah perempuan ya dan manusia pada umumnya. Nah di sini Ustadz Henry mengutip beberapa karena penelitian beliau tentang ini ya, dokter feminis yang membahas tentang lesbianisme di buku di jurnal perempuan ya, bahwa mengatakan dia sering menulis puisi-puisi yang tidak senonoh yang menjelaskan sisi keunggulan lesbian ya. Menurut etika lesbian adalah pengalaman lesbianisme itu adalah pengalaman kebebasan yang datang dari pengalaman penindasan ya untuk melakukan revolusi moral. Nah, di sini memang kita melihat ada keterkaitan antara feminisme dengan lesbianisme. Jadi LGBT sehingga orang-orang yang mengatakan saya feminis kok tapi saya tidak mendukung LGBT itu ya kita ketawa aja ya gitu, karena orang-orang feminis sendiri di salah satu tweetannya mengatakan para feminis yang mengaku feminis dan tidak mendukung LGBT itu menjadi duri-duri saja dalam perjuangan feminisme gitu ya. Mereka sendiri sebenarnya tidak diakui, atau kalau dalam di CGS kita mengatakannya itu sebagai half-blood feminism gitu ya. Jadi atau half-blood feminis gitu ya, orang-orang yang separoh, feminis separoh ya. Dia tidak mengerti sebenarnya ujung-ujungnya perjuangan gender ini ya akan secara otomatis akan mendukung LGBT ya. Seperti itu ya. Seorang profesor feminis dengan bangganya, lantangnya mengatakan seorang lesbian yang bertakwa mulia di sisi Allah. Ya, seorang lesbian itu bisa bertakwa, seorang lesbian yang bertakwa akan mulia di sisi Allah. Saya yakin ini ya ketika diwawancara bagaimana motivasi dia membela LGBT. Ya, tapi lucunya baru saja kemarin saya bicara dengan seorang teman ya, dia berbicara tentang konsep kekerasan seksual, dia bilang kenapa sih harus ditolak gitu ya. Terus ketika saya uraikan, dia bilang emang ada orang Islam organisasi Islam yang mendukung LGBT gitu. Emang ada tokoh agama yang mendukung LGBT gitu ya. Saya sampai aduh lugunya gitu ya. Ya itulah masyarakat kita tuh salah satu kendala kita itu masyarakat kita tuh memang masih banyak yang lugu, yang dia tidak percaya ada seorang yang dengan gelar-gelar akademik dari Islam tapi mendukung LGBT gitu ya. Itu jadi kendala juga bagi kita gitu. Wah, berarti ini memang makanya mereka masuk dengan enaknya saja ya, karena dianggap baik-baik saja gitu. Ya padahal tidak baik-baik saja. Lalu ada di situ Ustadz Henry mengcounter beberapa klaim-klaim mereka. Contohnya katanya bahwa kan LGBT eksis di fakta sosial, itu fakta di Indonesia ada di beberapa suku ya, di Carok, terus di Makassar itu saya lupa ya namanya, kok saya jadi lupa. Nah Ustadz Henry mengatakan ya bahwa walaupun itu ada, tidak serta-merta
kita melakukan tindakan pembiaran, apalagi mendukung mereka untuk berkembang dan menularkan orientasi seksual. Jadi adanya itu tidak semerta-merta bahwa itu halal atau dibolehkan gitu. Contohnya nyamuk nih, Ustadz Henry mengibaratkan nyamuk. Meskipun ia fakta yang nyata sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, tapi memproduksi obat nyamuk tidak berarti melawan Tuhan gitu ya. Sama LGBT juga ada, tetapi kalau kita melarang LGBT itu bukan berarti kita melawan perintah bukan berarti kita melawan Tuhan ya. Ya seperti aja korupsi di mana-mana ada gitu ya. Bukan berarti dia jadi boleh gitu. Kita kan harus melawan tindakan korupsi. Ada juga yang mengklaim seperti ini katanya, coba jika benar kaum Lut dulu diazab karena mempraktekkan homoseksual, mengapa Tuhan tidak menghancurkan negara yang mengesahkan perkawinan sejenis gitu. Ustadz Henry mengatakan bahwa tugas umat Islam di Indonesia dan di dunia tentunya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas kita cuma itu, terkait hasilnya itu kan adalah urusan Allah ya. Di sini udah bicara dari hadis Rasulullah ketika kita harus bagaimana melakukan nahi mungkar dengan mulut kita, tangan kita ya, dengan lisan ya, ketika tidak mampu diam saja. Ketika kita melakukan pembiaran itu berarti kita melakukan sesuatu yang berdosa. Nah, Ustadz Henry juga mengutip tentang Imam Al-Ghazali sendiri membahas satu bab tersendiri terkait pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah yang menentukan hidup matinya umat Islam. Ya, itu ditekankan sekali. Keluarga dalam pandangan feminis, silahkan baca ya. Itu adalah gerakan-gerakan yang sangat anti keluarga ya. Since marriage constitutes slavery for women. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa bagi feminis itu adalah satu bentuk institusi patriarki ya, pelanggengan patriarki. Itu adalah konsep keluarga tradisional yang ibunya perempuan dan laki-laki sebagai bapaknya. Itu adalah yang harus digugat oleh feminis. Alasannya banyak. Nah, sedangkan kalau dalam ini kuat terakhir ya, dalam Islam dan gender dan keluarga ya, di babnya bukunya Ustadz Henry, ini sangat baik menurut saya, sangat bagus, dan ini perlu ya. Kemuliaan perempuan dalam Islam itu berjenjang-jenjang. Ketika kedudukannya sebagai putri, maka ia membuka pintu surga bagi ayahnya. Ketika dia menjadi istri, ia menyempurnakan setengah agama suaminya. Ketika ia menjadi ibu, maka surga terletak di bawah kakinya atau keridoannya. Jadi bayangkan, perempuan dimanapun berada, ketika dia menjalankan perannya, ketika dia nggak usah menjalankan, ketika dia hadirnya dia pun, dia sudah memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, ini membalikan sekali ya tradisi jahiliyah yang sangat mendiskreditkan kaum perempuan. Ya, jadi tetapi sifatnya ini semua ini adalah spiritual, metafisikal. Jadi ketika feminisme itu mengabaikan hal-hal yang metafisikal ya, di dalam peran perempuan dan hubungan relasi perempuan dan laki-laki, ya sudah hancur semua tatanan agama, tatanan masyarakat. Nah, itu yang harusnya kita tekankan ya. Di dalam ini. Walaupun feminis banyak membahas terkait relasi-relasi yang sifatnya metafisikal, tetapi tentunya dia dengan kacamata materialisme tadi. Ya, walaupun mereka banyak enggak kita, tapi tetap saja ujung-ujungnya adalah materialisme. Ya, ini ada quote dari Profesor Ahmad. Bacanya gimana Ustadz Henry ya, ini saya nggak bisa bahasa Turki ya. Ini sangat bagus ya, katanya Islamic law consider family issue atau kitab Al-Nikah the most important relation after all worship to God or ibadah. According to Islam, the most comprehensive center of human beings' worldly life and its mainspring, a paradise, refuge, and fortress of worldly happiness is the life of the family. The life and happiness of his home and family are possible through genuine, earnest, and loyal respect and true, tender, and self-sacrificing compassion. Jadi di sini ada self-sacrificing, justru penekanan konsep hubungan relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam itu ada self-sacrificing. Yang ini justru banyak digugat feminis, ya. Jadi mereka tidak mengenal konsep self-sacrificing, ya. Ini memang metafisikal banget ya. Mulia itu konsepnya. This true respect and genuine kindness may be felt due to the idea of the members of the family having an everlasting companionship and friendship and togetherness, and their parental, filial, brotherly, and friendly relation continuing for all eternity in a limitless life, and they're believing this. Differentiation in sex is neither a credit nor a drawback for these sexes. Therefore, when we walk about the status
mungkin ini we talk ya about the status of woman in Islam. It should not lead us to think that Islam has no specific guidelines, limitation, responsibilities, and obligation for men. Jadi ini sangat baik. Dan kata-kata terakhir saya, ketika kita ditanya, saya pernah ditanya wartawan, jadi offering Anda apa, solusi Anda apa terkait problem perempuan ini? Kita punya solusi. Solusi kita adalah Islam. Islam is an alternative to feminism. Ya, ketika kita paham dan menerapkan, mengadvokasi Islam, permasalahan-permasalahan yang ada, itu justru perempuan yang ada justru akan terselesaikan. Tetapi ketika kita menggunakan feminis sebagai alat untuk mengatasi itu, justru ada yang hasilnya adalah justru berbagai macam persoalan yang tidak ada sebelumnya akan muncul ke permukaan. Selamat Ustadz Henry, semoga buku ini bisa menjadi penerang bagi perempuan-perempuan yang membutuhkannya dan bagi bapak-bapak yang juga bingung dengan ada apa dengan perempuan-perempuan sekarang, ya ini sangat penting. Semoga amal soleh Ustadz Henry dibalas dan juga Ustadz Syamun yang mengeditnya, itu perjuangan yang luar biasa ya. Pasti tentunya kami di sini sangat berterima kasih akan hadirnya buku ini. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Dinar ya atas komentar dan masukannya dan seterusnya lah. Nah, ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, kita mulai dulu teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian yang bergabung di SIS 1D Forum ini bisa bertanya. Sekali lagi saya ulangi, bisa bertanya lewat Q&A dan bisa juga lewat metode raise hand. Nah, nanti langsung bisa berkomunikasi dengan Ustadz Henry dan Bu Dr. Dinar. Nah, ini ada ya satu orang yang raise hand, ada dua orang yang raise hand. Pertama Mbak Neti Wanda ya ini ya. Saya persilahkan ini. Nanti dispesifikkan pertanyaannya untuk siapa begitu. Ya, Mbak Neti. Halo, Mbak Neti. Sepertinya kepencet atau bagaimana ini, Mbak Neti? Mungkin masih di mute, enggak? Dilihat. Masih di mute atau bagaimana? Sama admin kadang suka di mute tuh, enggak ya? Udah dirilis. Atau yang tertulis dulu, Ustaz. Atau yang Q&A dulu. Ya. Ya, ini ada Mbak Esti, sebentar. Mbak Esti pengen bertanya secara langsung. Ahlan. Mbak Esti? Iya. Silakan. Iya. Terima kasih Ustadz. Saya mau bertanya kepada Ustadz Henry dan Ustazah Dinar sih sebenarnya dua-duanya. Jadi kan kalau sekarang di Indonesia kampanyenya lebih halus gitu ya, feminisme. Jadi tidak lagi kalau yang saya alami gitu ya. Jadi dia menyuarakan nilai-nilai aktualisasi personal. Kalau perempuan itu dia bisa sama mulia atau setara dengan lelaki, tetapi bawanya kasus-kasus kebutuhan publik gitu, akses publik. Misalnya ketika mereka menggugat konsep kepemimpinan lelaki dalam undang-undang perkawinan, itu yang dibawa bukan lagi perempuan itu juga bisa memimpin, punya kualitas yang sama secara kepemimpinan sebagai lelaki, bisa setara, tetapi lebih ke membawa kasus-kasus adanya keluarga yang mereka fatherless family atau perempuan-perempuan yang harus menjadi kepala keluarga karena berpisah dengan suaminya entah karena kondisi apapun. Nah, kalau misalkan undang-undang itu tidak dirubah oleh laki-laki, nanti nasib mereka itu banyak terabaikan, terus itu kasus-kasus. Jadi nggak lagi bilang perempuan ini ingin disetarakan secara kemuliaan gitu, karena mereka udah bilang iya memang Islam itu memuliakan, tetapi bagaimana nih dengan realita yang seperti ini, kalau tidak diformalkan, diterima secara formal sebagai warga negara juga perempuan bisa memimpin, itu nanti akan tercederai gitu hak-hak mereka sebagai warga negara. Nah, menyikapi yang kampanye mereka yang sudah bergeser seperti ini itu bagaimana Ustaz dan Ustazah? Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Mbak Esti. Saat ini langsung dijawab atau kita persilakan dulu beberapa. Dinar silakan sebagai perempuan menjawabnya yang memimpin keluarga. Ya.
Mbak Esti yang saya cintai karena Allah ya, Mbak Esti ini Masya Allah ya, sangat tertarik dengan isu-isu perempuan ya. Jadi memang ini sebenarnya kalau saya melihat tidak juga isunya makin menghalus ya, justru mereka ini paham situasi. Jadi dulu itu lebih halus ya Ustaz Henry ya, 10 tahun lalu itu mereka kita susah ngomong mereka itu dukung LGBT, nyari bukti-bukti itu mungkin hanya di jurnal perempuan atau lain-lain. Tetapi sekarang itu bertebaran bukti-buktinya di Twitter dan lain-lain ya. Jadi menurut saya mereka itu ini menyesuaikan diri yang lebih tepatnya. Ya, jadi ada kalanya mereka main ekstrim di kelompok tertentu, ada kalanya di kelompok-kelompok Islam mereka main halus. Ya, dan itulah makanya mereka tidak punya pakem yang sama ketika menghadapi ini orang-orang Islami berkerudung, mereka akan masuk yang tadi seperti Mbak Esti bilang. Jadi memang kita perlu memahami logik-logik mereka ini. Ketika di sini kita harus seperti ini jawabnya, ketika di sini sama seperti mereka ya, karena mereka sangat fleksibel. Mana aja yang dulu. Jadi menurut saya betul Mbak Esti bilang ini ada halus tapi untuk kelompok tertentu. Adapun untuk kelompok tertentu lain itu mereka masih menjalankan tadi yang ekstrem-ekstrem, justru itu lakunya di situ. Walaupun saya untuk meraih pasar yang lebih besar, kami sudah memprediksi ini sejak dulu mereka akan memainkan isu Islamic feminis gitu ya. Dan ini sudah diketahui oleh teman-teman semua mungkin ya, bahwa isu Islamic feminis ini ketika feminisme sekuler ini sudah drop di Indonesia karena dianggap bertentangan agama, ya masyarakat sudah paham feminisme ini bertentangan dengan agama karena sekuler dan lain-lain, mereka mainkan isu feminis Islam. Ya, dan yang di Barat itu sudah muncul, akhirnya tinggal tarik ke Indonesia ya dengan konsep Islamic feminis. Nah, jawaban untuk tadi ketika di masalahnya ini kan terkait norma. Ketika kita harus satu norma itu harus dijadikan norma hukum, itu harus norma standar. Nggak bisa norma pengecualian gitu loh. Artinya jenis yang standar itu apa yang berlakunya? Ya memang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Jadi itu yang harus ditarik menjadi norma hukum gitu ya. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan itu nanti diatur di dalam pengecualian. Sama aja dalam hukum Islam ya. Kalau misalkan nanti ada rukhsah-rukhsah, ada pengecualian, keringanan-keringanan ketika ada kasus-kasus yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Gitu. Jadi cuma feminis ini emang salah satu triknya mereka membawa yang marginal ini, yang pengecualian ini ingin diberlakukan ya kepada semua yang masyarakat Indonesia yang tidak seperti itu. Kan ini justru nanti akan merubah normanya dan memang tujuannya begitu. Ketika kita ingin menjadikan satu norma yang tidak biasa, itu menjadi satu norma yang diterima. Itu pertama yaitu membawa kasus-kasus yang tidak umum, ya, membawa kasus itu untuk diterima menjadi norma yang umum gitu. Ya, jadi kita nggak bisa menjadikan itu satu aturan ketika ada penyimpangan gitu, ya, yang diberlakukan kepada semua. Ya, kenapa itu menjadi satu peraturan? Karena itulah yang terjadi pada umumnya di masyarakat gitu, ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau mereka itu memang itu satu kedua yang perlu dilakukan ketika undang-undang kita tidak mengakomodasi yang perlu diperjuangkan memang misalnya kayak disabilitas itu kan kita tidak ada aturannya ya, itu bisa dibikin peraturan baru terkait disabilitas tapi tidak merubah norma yang sudah ada yang sesungguhnya. Nah sayangnya ketika kekerasan seksual atau yang mereka anggap kekerasan seksual ini itu mereka ingin merubah norma kejahatan seksual itu, merubah paradigma. Ya dengan kasus-kasus minoritas ya justru ini kasus-kasus LGBT yang sebenarnya dia sendiri sebuah kejahatan. Ya, atau misalnya ada korban yang tidak diperlakukan, kasus-kasus tidak bisa membuktikan diri ya di pengadilan. Ya ini berapa sih coba, makanya saya sering menantang. Coba hitunglah selama ini sama Komnas Perempuan atau lain-lain, berapa sih kenapa kasus-kasus yang tidak diselesaikan itu masalahnya apa? Jadi jangan ketika kita ngomong, contohnya Bu Baik, contohnya ini, oke kasus, tapi secara general, pernah nggak dibikin di kepolisian, ketika kasus perkosaan tidak bisa dituntut, itu alasannya apa paling banyak? Apakah kekurangan buktikah? Atau karena apa? Kan kalau di situ jadi jelas.
Yang jadi pokok permasalahan tidak bisa terselesaikannya kasus pelecehan seksual itu di mana gitu. Jangan tiba-tiba melompat dengan contoh kasus-kasus, dan kasus-kasusnya pun itu menurut saya ketika kita baca naskah akademika itu justru banyak mengangkat kasus-kasus para penyimpangan, ya, yang memang itu wajar tidak diproses gitu ya, karena itu sendiri sebuah kejahatan. Nah, memang ini tantangannya nih Mbak Esti gitu ya, bagi kita-kita yang ingin berjuang di sini, ingin memahamkan masyarakat ya, ketika adalah memahami bagaimana strategi feminis ketika menghadapi. Nah, inilah makanya diperlukan orang-orang yang berbeda-beda juga untuk memahamkan masyarakat. Ya, salah satunya memahami bagaimana ketika feminis masuk dalam kelompok Islam, ketika di sekuler, dan ini kita harus paham semua. Menurut saya sih seperti itu. Baik, dari Ustadz Henry. Ya, mungkin tambahan sedikit aja, hanya contoh-contoh aja. Jadi kan yang digugat itu kenapa harus laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga? Ya, karena ayatnya memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, terus bagaimana kalau bercerai? Ya kalau laki-lakinya nggak ada, masa nyari tetangga yang laki-laki untuk memimpin rumahnya kan nggak mungkin. Jadi kan kalau dia janda atau karena perceraian atau kematian, ya dia kan yang harus bertanggung jawab pada anak-anaknya. Jadi begini, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga saja banyak sekali ya. Laki-laki itu ibarat seperti singa. Singa itu yang paling ditakuti adalah singa betina, istrinya. Jadi kalau Anda takut kepada istri, berarti Anda singa, kan gitu. Gitu. Makanya menjadi kepala rumah tangga saja kan banyak, kalau kita lihat ya ustadz-ustadz yang misalnya orator gitu ya, di lapangan tuh takbir, menggerakkan, suaranya menggelegar, tapi begitu masuk rumah dia sangat quote unquote itu sangat takut istri gitu ya. Jadi harus hati-hati ngomongnya, harus ini dan seterusnya. Ini menjadi kepala rumah tangga. Apalagi kalau dia tidak menjadi kepala rumah tangga, dia yang mencari nafkah itu pun masih takut kan kepada istri, karena memang dalam Islam itu ya khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian itu adalah kalian yang paling baik kepada istrinya. Ahlun di situ adalah zaujah, konteksnya di situ zaujah. Makanya kebaikan seseorang itu ketika dia sangat baik kepada istrinya. Dia tidak bisa semena-mena, tidak bisa diartikan kepala rumah tangga itu berarti sangat otoriter, sangat beringasan, terus tidak ada musyawarah dan semuanya, itu tidak paham itu. Dan saya kira hanya mencari contoh-contoh kasus-kasus yang sangat parsial, kasus di lapangan yang paling jelek kemudian diangkat-angkat kayak berita koran kuning lah. Saya kira seperti itu. Jadi dengan begitu ya, makanya ide dasar feminis itu perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga itu ayatnya tidak diubah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi tafsirannya ar-rijal itu kemudian disimpangkan, tafsirannya bukan hanya laki-laki biologis, bukan male, tetapi maskulinitas. Jadi siapa saja. Jadi ar-rijal itu dari kata ar-rijal, katanya kaki, itu sudah penyimpangan secara kebahasaan. Jadi siapapun yang banyak movingnya, banyak bergerak, banyak keluar rumah, nah itu ar-rijal meskipun dia perempuan. Jadi kemudian masuk juga teori dekonstruksi bahasa ya, dekonstruksi syariah dan dekonstruksi bahasa, merombak kebahasaan dan merombak makna ayat tafsirnya itu. Bahwasanya kalau itu adalah laki-laki biologis, maka dalam Al-Quran itu adalah az-zakar. Kalau perempuan adalah al-unsa. Tapi kalau ar-rijal itu menunjukkan peran sosial. Nah ini kelirunya sangat fatal. Kenapa? Sebab apa? Ketika teori ini kita masukkan kepada ayat yang lain,
Latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Ini kan ayat ini kan mencela sekali bahwasanya laki-laki mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat. Jadi ar-rijal di situ adalah ar-rijal makna biologis, bahwasanya dia adalah laki-laki, bukan peran sosialnya. Nah, jadi kalau misalnya dimaknai peran sosial itu nanti bisa dihalalkan homoseksual dan itu bahaya sekali. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak sekali ibu-ibu misalnya memuji wah itu laki-laki good looking, bagus sekali, menawan sekali, tampan sekali ketika misalnya ngelihat di TV atau di mana itu. Di depan suaminya biasa aja. Coba kalau yang suaminya ada perempuan lewat ngomong, wah perempuan ini cantik sekali depan istri, ya apa berani kan gitu. Itu padahal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga gitu. Untuk ngomong memuji perempuan di depan istrinya, perempuan lainnya. Itu saya tanya riset kecil-kecilan berapa orang, kamu berani nggak muji perempuan yang itu di depan istri kamu? Buru-buru katanya, habis duluan gitu. Tapi kalau perempuan itu beda. Apa yang melatar belakangi itu? Perempuan kan beda kan hanya untuk ngomong aja. Laki-laki juga beda, ngomong aja. Tapi tidak seperti itu. Ada sensitivitas dan itu masing-masing tahu. Makanya orang berumah tangga itu akan lebih dewasa, akan lebih matang. Makanya orang-orang yang menuntut 50-50 atau mubadalah dan seterusnya, sama dengan mubadalah itu. Ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan tentang mubadalah. Ini saya langsung aja Ustaz Samun ya masuk ke situ mumpung pas momentumnya. Mubadalah itu sebenarnya hanya pengarapan istilah dari 50-50, kesetaraan gender, kesamaan gender 50-50 secara empirik. Jadi kalau diarahkan langsung, itu ternyata di Islam aja. Bukan. Ini cara pandangnya adalah cara pandang feminis, tapi cuma dijilbabi aja. Yang ngatakan juga laki-laki. Jadi otaknya dia otak barat. Makanya tadi saya baca, apa salahnya dengan hubungan timbal balik itu? Ganti-gantian itu. Ya nggak ada salahnya dalam kasus-kasus tertentu. Tapi apa betul konsekuensinya dia bisa dan mau seperti itu? Misalnya, Mas, ini tadi saya sudah nyapu, sekarang bantulah kan gitu. Kamu nyapu. Ya itu memang dalam Islam itu laki-laki yang disuruh untuk tugasnya itu ya. Tugas semua asyarah bil ma'ruf ya. Sampai masak pun sebenarnya tugas laki-laki. Tapi kan di situ ada ihsan perempuan, ihsan istri gitu. Tapi ketika misalnya suaminya protes, Dik, ini kan tadi pagi saya kan sudah ngangkat galon. Sekarang gantian dong, ngangkat galon. Mau nggak itu? Nah, apa bisa? Kalaupun mau, apakah bisa? Sama dengan istrinya. Mas, tadi kan saya sudah menyusui anak. Coba sekarang Mas ganti yang nyusui. Ya susu dari mana? Gitu. Yang punya susu adalah istrinya. Masa suaminya ini. Bisa diperas dulu dan seterusnya itu bisa. Tapi ibu yang itu ya, ibu yang betul-betul yang menyusui itu kan ada kasih sayangnya itu. Dia tidak mau untuk apa betul semua perempuan menginginkan untuk anaknya itu disusui oleh suaminya meskipun diperas dengan asinya sendiri. Tidak mau. Karena di situ ada belayan kasih, ada doa, ada ininya sentuhan-sentuhan kasih sayang dan seterusnya. Nah, itu yang betul-betul ini sama dengan yang laki-laki. Dia nyari nafkah, misalnya laki-laki nyari nafkah tukang becak misalnya. Saya seharian kemarin udah narik becak, sekarang gantian dong narik becak, saya di rumah aja. Apa mau seperti itu? Kan tidak juga. Nah inilah yang perlu kita ini kan. Di barat aja dulu. Saya hidup di Australia itu 1,5 tahun di Melbourne tepatnya. Ketika kalau wanita Australia kan biasa ya, tes kehamilan terus melahirkan itu datang sendiri ke rumah sakit, nggak ditemani suaminya, itu biasa itu. Nah, ketika istri saya itu mau melahirkan, kita manggil ambulan, terus
dokter sama perawatnya yang jemput itu nanya saya, kamu mau ikut? Ya saya ikut, saya suaminya. Dia kaget itu, kagetnya itu senang gitu loh. Kok ada gitu tipe suami seperti ini kan di Indonesia biasa sekali. Nah, yang di Barat yang sudah mempraktekkan itu yang Superwoman, Wonder Woman atau Woman apa mana lah itu kan udah pengen gitu dibelai gitu. Gitu kan, dengan suaminya merasa kasih sayang itu enggak ada. Nah begitu itu ya, begitu melahirkan terus kita ada hak setiap hari itu minimal 1 jam dokter dari rumah sakit itu inspeksi ke ibu anak yang baru dilahirkan itu memastikan hak-hak asinya itu terpenuhi. Nah setiap kali dia datang itu saya waktu itu saya sudah resign dari kerja itu, ya, karena ya kadang-kadang istri juga kuliah kan gitu. Nah, setiap kali dia datang itu dia selalu ini melihat saya, loh, kamu sangat beruntung, lucky wife itu mempunyai suami seperti ini itu. Kita nggak dapat pengalaman itu nggak ada gini, sangat perhatian, sangat ini semuanya. Jadi kalau sudah ini nafsi sendiri-sendiri, makanya ada istilah me time. Makanya ada istilah me time di Barat itu. Jadi ada istilah di mana ibu atau bapak, suami atau istri itu cuti dari tugasnya sebagai suami, tugasnya sebagai istri, tugasnya sebagai ibu, tugasnya sebagai bapak. Nggak ada dalam Islam itu sangat individualis sekali. Dan pada masa-masa me time itu terjadilah awal dari kehancuran keluarga. Makanya ketika saya sering membicarakan di banyak tempat itu bahwasanya sekarang itu ada kemunduran, proses decline gitu ya, mundur. Generasi orang-orang Barat itu rapuh, lemah, prestasi akademiknya, prestasi akhlaknya dan seterusnya, ada ketidakstabilan mental mereka ya. Sebab apa? Sebab mereka tumbuh kembang membesar di kalangan broken home, di mana ya negara tidak mempermasalahkan apakah Anda kawin resmi atau kumpul kebo atau apa, ya itu enggak itu terserah Anda, itu ruang privat Anda. Tetapi yang penting bagi kami sebagai pengelola negara itu Anda mempunyai anak dan harus diperhatikan oleh negara. Ya, jadi di situ kemudian anak ini kan tumbuh dari broken home, ganti-ganti bapaknya. Mungkin 1 bulan bapaknya John, terus nanti Edward. Maaf ya kalau ada nama teman-teman yang John atau Edward. Terus kemudian tahun depannya lagi jadi Bambang dan seterusnya. Nah, itu setiap pergantian ini kan tidak lancar. Dan ini kapan masuknya, terus ketika pergantian suami ibunya itu atau pasangan ibunya itu berarti ada kekerasan, ada cekcok yang sangat hebat dan itu berlaku semuanya di depan anaknya. Jadi sering terjadi, makanya prestasi akademiknya, kestabilan mentalnya di sekolah itu jeblok semuanya. Kebanyakan begitu. Justru kalau anak-anak Asia itu dikenal sebagai anak-anak yang hebat, pinter-pinter dan seterusnya. Makanya kayak seperti mubadalah atau ketersalingan, gantian. Memang perempuan menginginkan berganti-gantian begitu. Enggak semuanya. Nah, itu saja.